dari Malang, terus ada yang dari mana lagi? Cikarang hadir, selamat datang dari Cikarang, Malang, Jogja, Surabaya, dari New York ada, oke siap. Oke, Surabaya ada, Makassar, oke dari Makassar udah ada juga, dari Surabaya, Aceh nih bos, Sikat, Slebel ada juga, Denmark, Blitar, terus di hatimu, di hati. Oke, nah pada hari ini tentunya untuk sobat-sobat Everpro semuanya ya, hari ini kita spesial, kita udah ada di sesi webinar Kurma, Kejar Cuan selama Ramadan. Nah, kok udah ngomongin Ramadan aja nih, nah pastinya juga buat sobat-sobat Everpro semuanya ya, tidak kerasa mungkin ya kalau misalnya Lebaran, Ramadan tuh udah sebentar lagi. Kalau dihitung-hitung mungkin 2 minggu lagi sebenarnya kita akan menghadapi Ramadan. Nah, kalau misalnya kita menghadapi Ramadan nih, seringkali kan kita kan ada perubahan nih dalam bisnis kita gitu kan, kayak jualan dan sebagainya gitu, sambil kita jual Korea hadir, Jepang makin kemana-mana ya ini. Nah, untuk menghadapi Lebaran tuh seringkali kita mengalami berbagai macam perubahan ya, mulai adanya lonjakan orderan, terus juga ada banyak lah yang kemudian perlu kita sesuaikan ketika kita Lebaran gitu, Lebaran atau Ramadan gitu. Nah, di sini mau tanya juga, siapa di sini yang sudah menyiapkan konten-konten untuk Ramadan? Coba, udah belum? Siapa yang sudah menyiapkan konten-konten untuk besok Ramadan? Coba. Belum. Oke. Om Yat belum punya ide konten, Kak. Kak Erni belum, Hazel belum, Kak. Oke, Kanisa belum. Ada lagi, coba dicek-cek lagi siapa yang belum, siapa yang udah. Belum. Coba-coba cek-cek lagi. Belum, Kak. Bingung. Oke, bingung. Kak Tanti, jangan bingung dong. Gitu. Bingung belum? Oke. Nah, jadi hari ini kita ada di sesi jualan lebih cerdas, bukan lebih keras, edisi konten Ramadan. Bahwa tidak dipungkiri ya, di era sekarang itu kebutuhan kita akan konten untuk berjualan tuh makin tinggi gitu. Dan sepertinya kayak kreativitas tidak hanya terbatas di kreativitas dalam membuat konten gitu kan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa merencanakan lah konten-konten kita. Kayaknya dalam sebulan ini kita harus ngeluarin apa aja ya, terus dalam sebulan ini tuh kita harus membuat konten apa aja ya, agar bisa meningkatkan jualan kita selama Ramadan sampai dengan Lebaran besok. Nah, untuk itu hari ini kita mengundang Tante Devita yang nanti juga akan membagikan ilmu-ilmu baru ya seputar perkontenan duniawi ini gitu, apalagi konten-konten Ramadan gitu kan, nanti akan disampaikan langsung oleh Tante Devita, tapi tidak hanya sampai di situ, karena untuk seluruh partisipan webinar kita kali ini juga akan mendapatkan template untuk konten plan ya, jadi nanti akan dibagikan juga template konten plan-nya, nanti akan dijelaskan, dan nanti sampainya di teman-teman semuanya, nanti bisa langsung diisi sesuai dengan rekomendasi atau hal-hal yang disampaikan oleh Tante Devita pada malam hari ini. Nah, tapi sebelum itu, karena ini kita ada di Kurma ya, Kejar Cuan selama Ramadan. Jadi Kejar Cuan selama Ramadan ini kita juga ada program bersama dengan Beramal Jariah gitu. Jadi bersama dengan teman-teman dari Beramal Jariah, kita itu juga membuka donasi ya atau sedekah selama nanti bulan Ramadan sampai dengan nanti Lebaran. Nah, mungkin bisa dibantu juga untuk show-show terlebih dahulu biar teman-teman di sini juga tahu program terkait apa namanya Beramal Jariah ini. Oke, sambil kita tunggu show-nya ya gitu. Boleh dibantu? Oke, halo. Oke, sambil menunggu kali ya, sambil menunggu untuk apa namanya, sambil menunggu untuk detail. Oke, sambil ditunggu ya untuk teman-teman semuanya. Oke, oke sambil ditunggu juga. Nah, jadi hari ini nanti kita akan bahas lebih jelasnya lagi terkait dengan si materi konten-konten Ramadan ya. Oleh sebab itu mungkin kita bisa langsung untuk mengundang Tante Devita juga ya di sini ya. Boleh kita sapa-sapa terlebih dahulu. Halo Tante Devita. Halo malam semuanya. Halo.
Selamat malam. Sekarang posisi di mana Tante Devita? Kebetulan ini lagi di Blitar ya, tidak lagi di luar kota ya. Nah, ini warga Blitar nih lagi. Tante Devita itu domisilinya di Blitar ya, Teh. Dan Tante Devita ini adalah social media expert yang mana sekarang itu selain berjualan online, Tante Devita itu juga aktif untuk berjualan di sosial media maupun di live streaming ya, Teh. Sekarang banyak banget sekarang. Banyak banget, Iya. jadi ini ya buat teman-teman mungkin di sini ada e-commerce ataupun teman-teman UMKM ya kan dari Everpro nih. Memang aku sekarang tuh lebih banyak untuk membantu UMKM juga ya, Bondan ya. Mm-mm, Terus betul. memang aku social media spesialis dan itu ada yang bilang masih muda Kak Devi ya. Aku jadinya ini deh, jadi ke distract dengan masih muda. Kalau dibilang muda langsung ya berbunga-bunga ya, Teh. Iya bener ya kan, kan berasa masih muda banget gitu ya jiwanya. Oke, dan sebelum kita masuk ke materi mungkin Pak. Nah sebenarnya kenapa sih Pak kalau Ramadan tuh kita harus peduli banget apa kita harus ngurusin konten banget tuh Pak? Kenapa tuh? Nah itu harus banget karena apa? Ramadan ini adalah event tahunan ya, karena apalagi kita di Indonesia ini mayoritas adalah orang Islam yang mana itu kalau adatnya, adatnya orang ini lagi mau Lebaran tuh pasti butuh baju baru, terus apapun baru gitu kayak kita kirim-kirim hampers dan ini adalah salah satu peluang yang harus kita ambil biar apa? Biar teman-teman tuh biar cuan kayak gitu. Karena memang ini banget sih Bondan, tahun kemarin aja kita tuh gila-gilaan banget. Contoh aku jualan abaya ya, gamis Ya, itu sold out di puasa hari pertama. Jadi setelah itu aku puasa hari pertama ya Teh ya? pas hari pertama aja udah sold out. Jadi teman-teman impress banget, konten sekarang emang bener-bener menjadi ujung tombak kita untuk meningkatkan penjualan ya kan, apalagi sekarang kayak sosial media kayak TikTok itu lagi happening banget. Jadi teman-teman kalau di sini tidak bikin konten yang baik rugi banget. Gimana pada rugi banget. Tidak, masa enggak gitu kan? Oke Teh, nah berhubung tadi kan kalau misalnya Ramadan ini kita harus bersiap-siap cuannya banyak nih. Nah jangan lupa juga nih buat teman-teman untuk juga bergabung di Beramal Jariah untuk bersedekah. Nah ini ada info dulu ya Teh. Ada pesan-pesan dulu nih buat teman-teman yang saat ini pengen beramal, pengen bersedekah gitu kan. Jadi di sini dari Everpro kita juga bekerja sama dengan Beramal Jariah itu ingin mengajak teman-teman untuk juga senantiasa bersedekah gitu. Jadi nanti untuk segala macam informasinya itu akan kita share linknya. Jadi seperti yang tertampil di layar teman-teman gitu kan. Nah, jadi silakan untuk teman-teman ini juga bisa apa namanya bersedekah nanti yang mana ini nanti juga akan kita donasikan kepada teman-teman duafa di luar sana gitu. Nah, jadi nanti silakan nanti linknya kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut itu sudah di-share ya sama Kak Anggia, nanti bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Nanti akan kita buka sesinya lewat QR jika teman-teman pengen langsung bersedekah, nanti akan langsung kita open donasinya mungkin di tengah atau juga di akhir acara. Jadi kalau misalnya pengen dibaca-baca dulu, pengen lebih tahu lagi terkait dengan program ini, silakan monggo langsung bisa diklik link yang dikirim oleh Kak Anggia ya. Jadi nanti silakan langsung di-share, dibaca, dipelajari kalau sekiranya oh iya nih sesuai nih dengan kebutuhanku untuk bersedekah, bisa langsung nanti di-scan QR-nya yang nanti akan kita buka di tengah dan juga di akhir acara. Oke, terima kasih. Nanti silakan kalau pengen bertanya-tanya lagi nanti bisa di kolom komentar juga. Nah, jadi hari ini nanti kalau misalnya setelah Tante Devita nanti mempresentasikan materinya hari ini, kalau misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya bisa langsung di kolom komentar daripada kelupaan ya tuh. Daripada berkelupaan, jadi langsung ditulis aja di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk jawab bersama-sama gitu bersama dengan Tante Devita. Dan tentunya di sini pastinya sudah nggak sabar juga nih untuk teman-teman semuanya pengen dapetin ilmu yang bermanfaat tentunya terkait dengan konten-konten masa kini ya. Kita ngomongnya masa kini aja nih. Gitu, jadi silahkan untuk Tante Devita untuk materinya. Oke, bagi teman-teman yang udah siap langsung klik aja ya, siap di kolom komentar. Silakan, monggo Teh. Oke, thank you Bonda. Bentar ya, aku share. Gimana? Udah kelihatan semua ya? Boleh ditulis di kolom komentar, kelihatan nggak? Udah jelas belum? Oke. Udah tuh, aman, sikat. Aman, aman.
Suaraku aman ya? Baik, selamat malam teman-teman Everpro. Kenalin, aku Vita Devita atau biasa dipanggil Tante Devita. Jadi teman-teman jangan kaget ya kalau biasanya Bondan nih manggil aku tante-tante kayak gitu. Tenang aja, aku bukan tante-tante ya kan. Jadi aku memang internet marketer dan social media spesialis yang mana aku dari tahun 2016 emang sudah fokus di dunia digital ini, digital marketing, dan mulai tahun 2019 sampai sekarang memang fokus untuk membantu para UMKM dan startup di Indonesia. Dan khusus malam hari ini di acaranya Everpro nih, di acara Kurma edisi konten Ramadan, jualan lebih cerdas bukan lebih keras. Hari ini kita akan ngomongin apa sih pentingnya konten untuk meningkatkan cuan atau penjualan kita di Ramadan tahun ini. Jadi inilah pentingnya konten merespon momen Ramadan dan Lebaran. Seperti yang sudah aku bilang bersama Bondan tadi, bahwa konten sekarang itu menjadi ujung tombak untuk orang itu mau membeli sesuatu. Bahkan kalau kita sekarang scroll di sosial media, contoh di TikTok aja, konten yang kita lihat dulu. Jadi teman-teman di sini, teman-teman UMKM atau e-commerce, please sekarang mulai aware banget untuk konten. Apalagi untuk teman-teman yang jualannya pakai ads, konten ini juga menentukan untuk retention berapa detik di awal itu sangat berpengaruh untuk orang itu mau membeli produk kita atau call to action nih untuk nextnya kayak gimana. Oke, selanjutnya ini adalah data teman-teman. Ingat, kita meskipun jualan ya, sebagai penjual atau pebisnis, kita harus aware juga tentang data. Ini adalah data-data yang untuk saat Ramadan ini apa aja sih yang akan disiapkan untuk orang-orang persiapan untuk menyambut Ramadan. Yang pertama adalah untuk stok makanan, habis itu stok minuman, beli pakaian baru, beli perlengkapan sholat, renovasi rumah, servis kendaraan, dan paling sedikit adalah dana persiapan. Nah, dari sini aja kita sudah bisa melihat nih bahwa 66% orang itu akan menyediakan stok makanan. Jadi buat teman-teman yang jualan makanan, please ini oke banget dan ini adalah salah satu peluang besar untuk teman-teman untuk dapetin cuan. Dan seperti yang aku bilang, di tahun kemarin, di puasa hari pertama aja untuk pakaian, apalagi untuk wanita ya kan, kita cuma bisa di puasa hari pertama aja. Padahal kita juga udah stok banyak banget untuk keperluan kita Ramadan. Tapi ya itu, sebelum puasa aja udah soalnya gila-gilaan. Di puasa hari kedua kita sudah nggak bisa kirim dan akhirnya kita nolak sekitar 150 transaksi, yang mana setiap transaksi pun nggak cuma orang beli cuma satu, pasti ada yang dua, bahkan ada yang 40. Jadi itu penyesalan banget di tahun kemarin. Jadi tahun ini aku juga udah siapin 3 kali lipat daripada tahun kemarin. Semoga tahun ini bisa aku sampai puasa minggu ketiga itu masih bisa jualan ya, karena kita tahu sendiri uh, peluang untuk kita jualan di Ramadan itu gila-gila super crazy gitu loh. Jadi ini adalah peluang banget. Nah, tapi untuk bisa rame atau laris itu memang kita harus menggunakan berbagai strategi. Bisa dari strategi multi-platform kita, dan yang paling penting adalah konten. Oke, dan ini keuntungan yang penting dalam strategi pemasaran. Yang pertama, karena kita tahu nih mayoritas kita adalah beragama Islam, nah otomatis relevansi budaya dan tradisi di Indonesia untuk pas Lebaran ini sangat kental. Jadi teman-teman kalau mau Lebaran kan pasti tuh mau untuk bulan baju. Terus siapa di sini kalau pas Lebaran harus pakai sepatu baru, apalagi ada kasih amplop yang lucu-lucu. Terus pas puasaan nih, siapa yang bilangnya mau diet ya kan? Pasti di awal tuh nyetok barang-barang atau bahan makanan yang untuk diet ya kan, gak apa-apa nih sekalian nih aku pas mau puasaan sekalian diet nih, jadi udah beli granola, beli susu low fat dan lain-lainnya, tapi pada akhirnya kalian akan beli atau purchase produk-produk yang memang kalian inginkan, kayak contoh jadi pengen makanan manis, kurma, madu, dan lain-lainnya. Jadi ini adalah salah satu peluang yang bisa kalian ambil. Terus teman-teman juga harus dengan caranya konten tadi itu juga untuk keterlibatan pengguna yang tinggi, peluang penjualan dan peningkatan keterlibatan. Dan
semakin banyak keterlibatan atau engagement di konten kita dan semakin banyak penjualan, otomatis kesadaran akan merek atau brand kita itu akan semakin tinggi. Jadi di sini aku akan bilang kalau kita sekali mendayung ya kan, please 2-3 bulan terlampaui. Jadi kalau kita mau jualan jangan yang biasa-biasa aja. Seperti Bonan bilangnya kayak rugi dong ya kan kalau kita tuh cuma asal jualan aja. Teman-teman sekarang itu kalau hard sell itu udah bener-bener udah nggak oke. Teman-teman di sini yang immerse yang jualan paket sudah pasti ngerasain ya, apalagi produknya hit and run itu sudah mulai ke branding ya kan. Tapi branding aja nggak cukup, tapi kita juga harus mendatangkan traffic. Nah, salah satu traffic yang memang organik itu dari konten baru nanti kita pakai iklan dan CS-nya juga harus pintar. Oke, tenang aja nanti hari ini kita juga akan ngomongin selain konten, akan aku ajarin juga tentang teknik CRM dan Everpool juga mempunyai salah satu fitur yaitu CRM yang ini akan bisa ngebantu buat teman-teman untuk menghandle gimana sih caranya aku udah punya database 10.000 nih tante ya kan aku pengen uh, broadcast nih tapi broadcastnya kayak gimana aku maunya di tanggal-tanggal ini aja tante tapi timku sudah kewalahan tenang aja hari ini akan aku kasih tahu dan itu adalah salah satu fitur dari Everpool dan kalian bisa free trial untuk selama 2 minggu. Jadi coba ya. Nah inilah jenis konten Ramadan dan Lebaran nih. Ada ucapan selamat Lebaran, doa, tips berbelanja hemat, ceramah, tips ibadah Ramadan, tradisi mudik dan cerita rakyat Ramadan, iklan produk dan layanan Ramadan, terus resep makanan dan ide bisnis saat Ramadan. Dan ini adalah jenis konten yang memang banyak diminati saat Ramadan. Dan ini adalah juga ada referensi untuk kita sebagai penjual atau seller selama Ramadan. Nah, contoh produknya dulu nih ya sebelum kita ngomongin kontennya. Jadi biasanya produk-produk yang memang lagi digandrungi saat Ramadan itu ada amplop, ada goodie bag, ada parcel, mukena, abaya, terus baju koko, terus kayak baju couple sekeluarga, ya kan. Terus apalagi ada kayak sepatu, bahkan sepatu pun sekarang kita akan cari ada renda-rendanya kalau cewek-cewek ya kan. Pokoknya nuansanya bener-bener lebaran banget gitu, lebaran vibes gitu ya. Terus contoh jenis kontennya biasanya ya kan, emang sekarang kayak udah mulai-mulai bernuansa Ramadan gitu ya. Udah di beberapa stasiun TV ataupun kalau kalian aware di beberapa platform itu sudah mulai bermunculan iklan-iklan Ramadan. Jadi biasanya nuansa musiknya bersolawat ya kan, konten resep memasaknya, konten tutorial, dan ide pakaian yang cocok. Dan ini adalah contoh kontennya, teman-teman. Ini contoh adalah produk amplop, ya kan? Dia kayak kita pakai musik Ramadan Mahzan, ya. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترقبا لا لا Nah, seperti ini tuh biasanya aku akan menggunakan cross content, teman-teman. Jadi aku uploadnya itu nggak cuma di satu platform aja, tapi di semua platform, bisa di sosial media ataupun di marketplace. Karena kita tahu marketplace sekarang itu bisa kita upload konten seperti ini. Dan ini bisa menambahkan cuan juga nih untuk pendapatan kita. Dan bisa juga nih teman-teman ini ditaruh untuk bikin iklan. Nah, terus ini ada juga nih contoh nih. Ini kalau kalian pakai ini tuh rame banget sih. Kalau iklan pakai ini ya. الصيف عشق الهوى أجمل حكاية قلب أفضل احنا سوا فيها الاتنين وإلا حسيت أجمل إحساس أحلى كلام بالعين واللحن طاغي حكي قلوبنا معايا سينا نفسنا سينا كل الناس أنا وأنت خلاص خلاص. Nah, inilah contoh produk abaya dan ini salah satu contoh produk yang aku bilang di awal-awal puasa sudah habis ya kan, memang secepat itu ya kan.
Terus ini ada contoh nih juga nih contoh produk makanan. Nah, kalau sekarang kontennya, kalau mungkin yang dua tadi itu cuma dengan musik-musik yang lagi viral dan lain-lainnya. Kalau ini adalah dengan contoh voice over. Karena kita tahu sendiri sekarang apalagi di TikTok, voice over itu akan membantu untuk meningkatkan engagement kita. Otomatis kalau engagementnya bagus, kesempatan kita atau chance kita untuk mendapatkan konsumen atau penjualan besar kayak gitu. Kurma Sukari, Timur Tengah. Assalamualaikum. Ini alasan kenapa kalian wajib check out Kurma Sukari yang kemasan 500 gram. Karena mendekati bulan Ramadan. Ini wajib banget ada di list kalian ya. Untuk teksturnya sendiri lembut banget. Terus rasanya pas banget, nggak terlalu manis dan nggak bikin enak. Ini cocok banget untuk kita konsumsi saat berbuka puasa ataupun saat sahur. Lagi ada flash sale di keranjang kuning Kurma Sari, teman saat Ramadan. Nah, kalau kalian tahu, ini adalah yang di akhir ada namanya promosi kita tuh, ini ada jenis konten promosi dan di akhir adalah call to action-nya. Kalau kalian mau membeli kurma ini, silahkan langsung aja ke keranjang kuning. Ini adalah salah satu contoh konten yang bisa kalian lakukan kalau memang bikin kontennya untuk TikTok ataupun di marketplace. Nah, kalau yang ini adalah di TikTok sekarang lagi ada Ramadan Extra seru dan teman-teman yang jualan di TikTok, please banget kalian pakai ini campaign Ramadan Extra seru karena ini kalian berkesempatan mendapatkan traffic yang lumayan gede banget. Dapetin promo Ramadan Extra seru di Maduka Festival. Caranya, kamu hanya perlu cek dan payment pada saat Maduka Festival live. Dapetin diskon up to 20% untuk setiap produk yang ada di line kita. Mumpung sekarang lagi live, cuy. Sekarang yuk. Nah, gampang ya, meskipun dia pakai voice over, terus videonya dengan dilihat itu menarik ya kan. Dan kalau kalian lihat itu nggak panjang-panjang. Ingat kalau kita memang mau jualan itu tuh beda kalau kita bikin konten yang storytelling ya, kayak misalkan story dan lain-lainnya. Kalau mungkin dulu kita di YouTube itu 30 menit sejam tuh aku mau nonton. Kalau sekarang tuh nggak mau. Kalau kalian ads aja, orang mau lihat tuh cuma di beberapa detik awal aja. Biasanya sih kalau aku lihat tuh di tempat ini cuma 7 detik sampai 10 detik aja orang mau lihat konten kita. Jadi kalau aku akan bikin konten di awal-awal itu pasti akan yang rapet nih untuk orang mau melihat sampai akhir. Nah, selanjutnya ini adalah produk hampers dan parcel. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Bilang dendam habis meraja di lebaran, tinggal aizin wal faizin. Maafkan lahir dan batin, selamat para pemimpin, rakyatnya maaf. Nah, kalau kalian lihat di sini ada contoh konten yang akan dibikin videonya itu untuk bridging untuk masuk ke live-nya mereka dan biasanya harga di live itu memang jauh lebih murah ya kan untuk teman-teman di sini yang tidak bisa kayak voice over kalian bisa menggunakan subtitle dan subtitlenya pun ini kita juga bisa sih sebenarnya kita ngomong langsung terus tapi nanti suara kita dinonaktifkan terus ini sebagai uh, liriknya atau subtitlenya itu otomatis dari suara yang kita hasilkan. Jadi kalau sekarang tuh udah ribet banget sih untuk bikin konten. Apalagi buat teman-teman yang sudah gampangnya, apalagi Gen Z itu kan aku yakin pasti kalian cepat banget untuk bikin suatu konten. Tinggal teman-teman harus tahu dulu caranya untuk riset konten-konten yang sesuai untuk akun kalian. Nah, ini adalah untuk di Instagram. Ini adalah contohnya adalah Sambal ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau teman-teman lihat dalam Instagram, di sini ada username-nya, terus di sini juga ada tagline-nya. Teman-teman usahakan kalau di bio dikasih selain username ada tagline-nya. Terus di sini profil picture-nya itu usahakan adalah logo kalian dan warnanya itu bisa kelihatan tuh logonya adalah kuning dan merah, otomatis di sini ini adalah namanya sorotan ya teman-teman ya. Sorotan ini juga warnanya senada. Biar apa? Biar kelihatan lebih profesional aja. Terus habis itu di sini kita kasih tahu kita jualannya apa aja.
value apa yang bisa kita kasih sebagai penjual ya kan. Terus teman-teman di sini tuh bisa menautkan Linktree atau kalau di sini ada namanya landing page. Nah, teman-teman juga bisa nih menggunakan landing page-nya Everpro karena apa? Itu mudah banget ya teman-teman. Kemarin kita udah nyoba nih untuk 100 UMKM di salah satu kota yaitu di Surabaya ya kan. Itu tuh cukup kita bikin 5 menit aja udah jadi karena memang segampang itu bikin landing page di Everpro karena sudah ada template-nya. Jadi kalau teman-teman biasanya nih bikin landing page kan kita harus mikir dulu ya headline-nya apa, terus foto produknya apa aja, terus benefitnya produk kita apa aja, harganya, testimoninya. Nah, kalau di Everpro ini sudah tersedia template-nya, tinggal kita ganti-ganti aja. Jadi itu sangat membantu kita banget sih. Terus selanjutnya di sini kalau untuk di sorotan biasanya aku akan bilang di sini adalah pasti adalah cara order kita. Jadi format ordernya untuk order di kita itu apa aja sih? Atau kita itu bisa tersedia di platform apa aja. Biasanya aku masukin di sini ataupun di Linktree. Habis itu aku masukin di sini masing-masing produk aku. Contoh abaya, di sini gamis, di sini mukena, kayak gitu. Aku kasih sesuai dengan produknya masing-masing. Tapi memang aku tata dan desain sebagus mungkin dan semenarik mungkin. Biar apa? Biar orang tuh jauh lebih percaya bahwa kita itu benar-benar jualan yang oke gitu. Terus selanjutnya aku akan kasih namanya testimoni ya kan. Testimoni ini tuh berguna sebagai proof ya kan ke orang-orang bahwa produk kita memang seoke itu. Biasanya kalau kita yang bilang nih contoh, "Wih, abang itu bagus ya." Orang akan merasa ya jelas lu yang bikin gitu kan. Tapi kalau yang ngomong kita di Bondan gitu kan, beli aja tuh abaya yang Tante Devita tuh murah tuh kualitasnya bagus dan itu aku capture dan aku desain bagus, orang itu akan jauh lebih percaya si Bondan karena Bondan adalah orang yang netral. Terus selanjutnya yang paling penting banget harusnya teman-teman di sini juga mengumpulkan namanya bukti transfer. Pentingnya apa sih ya kan? Seperti kita tahu nih emak-emak zaman sekarang atau kita deh diomongin sudah takut banget dengan dengan bayar transfer karena apa? Takutnya nanti kalau udah transfer ternyata nggak dikirim. Nah, makanya kenapa sekarang tuh banyak banget COD atau bayar di tempat karena seperti itu. Tapi ya, tapi kita sebagai seller kalau COD kadang-kadang juga takut ya kan atur aduh ini aku kirim nggak ya nanti takut ini takut itu ya kan. Nah untuk menghindari itu sebagai kita seller kita juga harus kasih tahu nih ke cawi kita atau calon buyer kita bahwa kita itu amanah. Salah satunya adalah dengan kita kumpulkan tuh bukti-bukti transfer. Oke, selanjutnya ini adalah kalau di sorotan tadi atau kita bikin story, biasanya aku menggunakan seperti ini teman-teman. Biar apa? Biar jauh lebih menarik. Contoh di sini kalau ada orang nge-tag kita, aku akan repost dan di pinggirnya aku kasih namanya tweetbot. Ini adalah tweetbot ya teman-teman ya. Terus aku biasanya akan menambahkan tulisan-tulisan yang seperti ini, yang kelihatan dari jauh tuh untuk kebaca. Seperti ini. Terus selanjutnya teman-teman, kalau kita bikin feed ya kan, usahakan itu memang senada. Senada dalam hal yang di sini adalah kelihatan masih eye-catching gitu. Kalau tadi kan kita tahu warnanya adalah kuning dan merah, jadi di sini juga ada warna kuning dan merah. Terus di sini ada contoh ada konten endorsement kayak gitu kan. Terus ini konten reels. Nah ini adalah kita menggunakan Canva. Ini bisa menggunakan Canva. Habis itu kita ambil, kita download, habis itu kita masukkan ke Canva. Jadi ini seperti itu. Nah, caranya ini gampang banget teman-teman. Kita tinggal di sini itu crop aja nih. Jadi contoh hapus latar belakang produk yang kita foto tadi, tinggal nambahin elemen-elemennya. Semudah itu, tinggal kita niatnya aja sih sebenarnya untuk bikin konten. Dan memang sih kalau bikin konten itu mau nggak mau kita memang harus ngulik. Karena apa? Kalau kita nggak ngulik, otomatis kita nggak akan terbiasa. Meskipun kita sudah dibantu dengan Timepad ya. Selanjutnya kita akan ngomongin nih, kalau bikin video itu biasanya pakai apa sih Tante? Nah sebenarnya banyak banget nih aplikasi untuk edit video, contoh ada VN, terus tapi memang yang gampang banget dan kita bisa pakai di mana aja adalah CapCut dan di sini tuh CapCut itu sudah bisa HD ya, terus bisa di web juga, jadi itu sangat memudahkan kita untuk bikin-bikin video saat waput ya itu ya, karena kita tahu sendiri
Apalagi kalau kita tuh masih Superman ya kan. Superman itu kita masih ngerjain semuanya sendiri, kita masih balas chat sendiri, kita hapus sendiri, backup sendiri, bikin konten sendiri. Nah, ini salah satu cara untuk mempercepat kita untuk bikin konten. Nah, di sini aku biasanya adalah bikin template ya kan, dengan template aja itu udah cari aja di sini tuh vlog estetik kayak atau Ramadan dan lain-lain itu semuanya akan ada. Tinggal kita nanti ngepasin sih mau berapa isi klipnya. Klipnya ini bisa diisi dengan foto atau video. Dan teman-teman tolong cari yang eh, template-nya itu yang jernih ya, jangan yang blur, terus usahakan musiknya memang sesuai dengan tema kita, terus gak ada filternya yang SD kayak gitu. Atau teman-teman kalau mau manual ya kan, bisa menggunakan ini nih. Nah, masuk ke new project ya kan, tinggal masukkan aja. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini nih. Kalau audio ini kita bisa masukkan musik atau kita langsung ekstrak dari musik di TikTok yang kita save ya kan. Terus kita kalau mau menambahkan logo kita bisa menggunakan overlay di sini. Dan teman-teman juga bisa teksnya itu macam-macam. Teksnya itu ada yang memang kita nulis sendiri, ada juga yang sudah template. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Oke, selanjutnya kalau kita sudah bikin video, teman-teman juga harus nih menggunakan atau membuat sebuah plan. Karena kita tahu nih sebagai manusia biasa ya kan, kita tidak luput dengan rasanya males, bosan, dan apa itu namanya. Kadang-kadang sekarang kita lagi menggebu-gebu banget untuk bikin konten, tapi besok aduh kok malas capek gitu kan. Nah, tenang aja teman-teman, ini ada caranya. Jadi teman-teman usahakan per bulan itu bikin konten planning. Nah, biasanya aku dan tim kayak akhir bulan ini udah nyiapin untuk eh, di kita atau di klien-klien kita itu untuk planning kita ke depan tuh kayak apa aja. Contoh, dalam satu bulan kita butuh bikin 15 feed ya kan, terdiri dari single image, carousel, ataupun reels. Terus story-nya nanti apa aja, itu sudah kita bikin, bahkan hashtag-nya itu apa aja, terus caption-nya kayak gimana, terus nanti itu kita pakai apa aja, itu sudah kita persiapkan. Atau promonya apa, kita endorse siapa, itu sudah kita buat biar apa? Untuk membantu kita nantinya. Nah, konten plan atau manajemen konten adalah strategi untuk merencanakan, membuat, dan menjadwalkan konten secara efektif. Jadi kita no mager-mager top ya. Jadi biasanya kita kumpulin dulu konten-kontennya apa aja, dan biasanya aku menggunakan ATM, teman-teman amati tiru modifikasi. Jadi contoh, aku mau bikin promo konten yang lagi viral. Aku akan mencari dulu konten yang serupa, habis itu aku akan eh, tiru ya kan, tapi aku modifikasi dengan cara aku sendiri atau style aku sendiri, baru nanti kita masukkan. Oh, habis itu hashtag nih, hashtag tuh aku butuh 20 hashtag, yang 3 sampai 5 itu adalah hashtag spesial dari toko aku, terus yang lainnya adalah yang lagi-lagi viral, kita pansos lah dan lain-lainnya. Dan ya teman-teman, langkah-langkah untuk membuat konten plan biasanya adalah menentukan tujuan dulu nih. Tujuan konten kita di bulan ini itu mau apa aja. Habis itu kita akan riset dan brainstorming. Lalu kita akan memilih platformnya apa aja. Habis itu kita membuat kalender konten. Nah, di kalender konten yang akan aku bagikan, itu pun juga akan ada revisi, terus progresnya seberapa, hashtagnya kayak gimana. Jadi itu bisa banget teman-teman lakukan. Tapi nanti saat aku kirimkan linknya, tolong di-download ya, habis itu dihapus sendiri. Karena biar nggak kena di orang lain. Karena nanti kasihan nih orang lain yang mau pakai ternyata udah dipakai sama kalian. Gitu, oke? Nah, kalau sudah kita mempunyai kalender konten, baru tuh kita akan bikin kontennya sesuai dengan yang kita plankan. Bahkan scriptnya aja udah kita bikin ini ya kan. Habis itu setelah konten sudah dibuat, kita akan masuk ke distribusi ya kan. Sudah buat konten, habis itu kita edit, terus distribusi, dan kita memasukkan kontennya. Nah, kalau sudah, kita akan analisa dan evaluasi. Nah, ini ya contohnya, platformnya apa? Instagram, terus target audiensnya itu siapa aja, tujuannya kayak gimana, jenis kontennya kayak gimana, itu kita harus tahu. Dan ini adalah salah satu cara ya teman-teman yang mandek nih, aku mau bikin konten apa
ide konten itu apa? Tenang teman-teman, kita sudah ada AI yang sudah ngebantu kita untuk mikir, nggak perlu kita sekarang mikir apa ya. Nggak, teman-teman bisa menggunakan ChatGPT. ChatGPT ini kita langsung minta aja ke dia, tolong buatkan 30 ide konten tentang Ramadan untuk produk A. Nanti akan secara langsung cepat banget. Nah, tinggal kalau sudah ada ide-ide kontennya, baru kita akan research ide konten tersebut yang lagi viral. Oke, ini adalah langkah-langkahnya teman-teman yang bilang tadi. Dan setelah itu, teman-teman kalau sudah bikin konten, sudah diplaningkan, terus habis itu sudah dijadwalkan, ya kan? Teman-teman kadang-kadang kan bingung, aduh aku hari ini lagi libur banget nih, aku harus kesana kemarin. Padahal kita waktunya untuk upload konten. Gitu. Nah, kalau dulu mungkin kita sudah bisa menjadwalkan ya langsung di TikTok-nya, di Instagram-nya, atau di Facebook-nya. Nah, tapi sekarang tuh nggak akan bisa. Nah, maka dari itu, dari Meta itu, mereka menggunakan Meta Business Suite. Jadi teman-teman ini bisa banget untuk download di Play Store atau App Store Meta Business Suite. Nah, gunanya apa sih Tante? Jadi untuk planning atau menjadwalkan secara otomatis konten-konten teman-teman yang akan diposting di Instagram ataupun Facebook. Nah, caranya seperti ini, kalian langsung download dulu, habis itu akan disinkronkan, terus habis itu bikin postingan seperti kita nih, bikin postingan di Instagram atau Facebook aja. Nah, nanti seperti ini, jangan lupa kasih hashtag dan lain-lainnya juga. Nah, nanti hasilnya udah seperti itu, langsung nih teman-teman dijadwalkan. Nah, dijadwalkannya ini tenang aja teman-teman. Di sini nggak cuma untuk harinya, tanggalnya sesuai apa aja, tapi jam dan menitnya. Jadi teman-teman biasanya kan kalau kita udah riset nih, inilah jam untuk kita biar viral ya, gitu kan, adalah di jam 16.11 kan. Kan kadang-kadang kita harus tunggu ini berapa ya, menitnya ke berapa. Kadang-kadang kan capek, kadang-kadang kelewat. Nah, kalau dengan Meta Business Suite ini, dia akan secara otomatis upload sesuai dengan jam dan. Nah, hasilnya biasanya seperti ini sudah ada. Dan ini sangat memudahkan banget sih teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mengelola hasil konten kita itu dengan cara M. Nah, biasanya kalau konten yang kita hasilkan akan menghasilkan penjualan. Nah, setelah penjualan itu kita juga bisa menggunakan CRM. Nah, CRM itu apa sih? CRM itu adalah Customer Relationship Management, yang mana ini adalah fokusnya untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Nah, jadi kalau orang yang sudah masuk itu gimana caranya orang itu mau membeli produk kita, atau kita kalau sudah orang itu beli ataupun yang belum beli, kita bisa follow up atau retapin lagi. Oke, nah cara ini dapat membantu mengolah hasil konten kita dengan cara apa aja sih ya kan? Bisa menyimpan data pelanggan kita kalau orang ini udah beli nih ya kan? Kita itu sebenarnya harus ada namanya, alamatnya, emailnya, dan produk apa sih yang mereka beli. Terus mensegmentasikan pelanggan nih, mulai dari demografinya, minatnya, dan lain-lainnya. Habis itu melacak interaksi pelanggan nih, ya kan? Dan mengukur hasil konten kita. Dan ini adalah contohnya nih teman-teman nih dengan konten ya kan, dan kita menggunakan CRM, kita kombinasiin, kita bisa mendapatkan penjualan yang makin meningkat dan engagement-nya juga oke. Nah, biasanya teman-teman, kalau orang yang sudah beli di kita, misalnya udah ke WA ataupun ke sosial media atau marketplace kita, biasanya aku akan juga mengelola data yang sudah ada untuk kita kasih tahu nih, halo kak, kita sudah kirim ya produknya hari ini. Halo kak, barang ini sampai gudang ya, hari ini akan dikirim, tolong siapkan uangnya. Kalau dia tuh bayar COD, terus kalau sudah, terima kasih ya kak sudah membeli produk kita dan lain-lainnya. Nah, itu akan kita lanjutin terus sampai dia itu ngerasa kita akan ada namanya bonding antara penjual dan dan biasanya aku juga nih kalau udah nyampe, mereka tuh kalau offline store dan lain kan biasanya suruh bantu untuk di Google ya kan. Nah kalau aku enggak, mereka akan aku kirimin link untuk konten kita, untuk mereka itu follow akun kita, terus like dan komen. Yang mana semakin banyak orang yang komen dan like atau share konten kita, semakin besar pula nih engagement kita dan konten kita populer. Dan kalau kita iklan, semakin konten kita populer, biasanya ya kan biayanya jauh lebih murah. Ya.
terjangkau. Siapa yang nggak mau ya kan, kontennya udah viral, populer, harga iklannya murah lagi, cuannya makin berlipat kan. Dan ini ya aku akan memperkenalkan, ini adalah salah satu fitur dari Everpro, yaitu Everpro CRM untuk memaksimalkan konten yang sudah kita buat untuk meningkatkan penjualan kita. Dan buat teman-teman semuanya, ini ada paket trial free aktif 2 minggu. Nah, teman-teman boleh masuk ya. Tadi kan teman-teman sudah download atau sudah daftar untuk Everpro, teman-teman bisa lihat tuh di dashboard ada namanya Everpro CRM. Nah, ini adalah optimalkan konversi dari leads yang masuk ya kan, dan kelola hubungan dengan tiap pelangganmu dengan sistem berbasis data, fitur labeling, dan otomasi pesan. Dan teman-teman, ini yang paling oke banget. Di Everpro CRM ini teman-teman tinggal masukin aja nomor WA kita atau kita pakai kris ya kan, sorry bukan kris, barcode ya kan, itu untuk kita langsung koneksiin, kita bisa sync ya kan dari WA kita langsung ke CRM ini, jadi itu ngebantu banget dan tinggal nanti kita labelingnya. Oke, ini udah caranya teman-teman. Nah, di sini ada dashboardnya, di sini ada CRM, tinggal nih kita aktivasi CRM-nya. Habis itu kita langsung nih di sini kirim datanya ya kan. Habis itu kita masukkan nih untuk WA-nya ya kan. Kalau sudah, kita ikutin alur kerjanya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masukkan dulu perangkat saya tadi yang sudah pakai WA tadi. Nah, nanti jatuhnya seperti ini. Ini sudah kita sync-kan atau kita sinkronkan ya kan dengan WA kita. Nah, teman-teman, biasanya sih kalau nomor WA kita baru disinkronkan, biasanya kita memang butuh waktu beberapa saat untuk sampai muncul di sini ada tulisan label. Di sini mana ya labelnya? Ya, di sini tuh pokoknya ada tulisannya label. Tapi bentar lagi ya, kita kasih tahu. Dan teman-teman, pertama mungkin kita akan masuk ke master data dulu nanti ya kan. Nah, seperti ini. Biasanya sebelum masuk ke alur kerja, aku akan selain kita perangkatnya sudah dimasukkan, kita akan bikin namanya di sini ada master data, kita bikin dulu labelnya. Habis itu kita masuk ke data pelanggan, di sini akan ada namanya di situ ada label ya kan, kita masukin labelnya. Nah, seperti ini. Biasanya di sini sumbernya itu mana aja, kita cari yang label ya kan, kita ke data pelanggan. Jadi dari data pelanggan ini tuh ada beberapa cara teman-teman. Kita bisa sync dari WhatsApp kontak kita, atau kita tuh menggunakan upload data pelanggan. Contoh nih teman-teman sudah mempunyai 1000 database, ya udah kita masukkan aja di sini. Tinggal nanti kita pilih menggunakan template Excel-nya, tinggal kita masukkan lagi aja. Dan kita juga bisa upload data order kita. Kalau teman-teman sudah menggunakan Everpro lama dan di sini sudah ada data ordernya banyak, tinggal masuk aja di sini, ataupun menggunakan platform lain pun juga ada pilihannya. Nah, teman-teman nih kalau mau mengupload bisa menggunakan template-nya. Nah, unduh dulu template-nya biar bisa terbaca ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita akan masuk ke alur kerja. Nah, alur kerja ini teman-teman bisa banget, contoh nih, aku mempunyai 1000 data konsumen. Nah, tapi itu aku membagi menjadi 30 hari, yang mana berarti kalau 1000 dibagi 30 berarti sehari 30-an something ya yang akan kita kirimkan. Nah, nanti biasanya aku masukin ke label, biasanya adalah sesuai tanggal. Nah, tanggal 1 itu siapa aja, 2 itu siapa aja. Nah, di alur kerja ini, aku akan masukin di sini label dan segmentasi. Nah, seperti ini. Akan ada beberapa cara, teman-teman. Ada trigger, ya kan? Habis itu ada pesan, target, dan info alur kerja. Khusus untuk yang trigger, teman-teman ini memasukkan nih di sini nih. Mau yang spesifik atau interval. Kalau spesifik itu langsung kita pilih tanggal hari ini, terus jamnya jam berapa. Tapi kalau interval, aku mau nih yang di grup 1, which is itu tanggal 1, itu akan aku kirimin setiap tanggal 1 aja. Nah, di sini kalau kita pakai interval, teman-teman itu ada pilihannya. Mau di-share setiap hari, mingguan, atau bulanan. Kayak gitu. Nah, setelahnya kita masuk dulu nih di sini. Kita masuk, jadi dari sini kita ke pesan ya. Pesannya di sini, saya akan tulis nih, pesannya apa? Promo Ramadan, kata-kata.
Terus di sini pesannya, contoh nih, Ramadan telah tiba, yuk nikmati koleksi kami nih. Kita kasih kirimin contoh, di situ ada link landing page kalian atau kasih foto-fotonya dan lain-lainnya. Dan di sini juga kita bisa menambahkan foto. Kalau sudah, kita masuk di sini, ada nama segmennya. Dan untuk targetnya ini, kita kan tadi sudah melabelin ya. Tinggal di-keep aja di sini tuh. Tipe kriterianya kita cari yang labeling. Jadi tinggal klik, kita cari yang contoh tanggal 1. Dan kalau sudah, di sini yang penting adalah tulis saja nama alur kerjanya. Karena aja ini nggak akan kelihatan. Nama alur kerjanya kita tulis aja di sini, promo Ramadan. Kalau sudah, kita simpan dan otomatis akan terbukti secara otomatis. Oke deh, kayak gini. Oke deh, kalau kayak gitu, terima kasih teman-teman. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, langsung aja. Thank you, Bondan. Oke, nah tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya kan yang masuk di kolom komentar, tapi tunggu dulu, sabar dulu, nungguin ya. Panjang ya. Biar panjang, lumayan. Tapi tadi lumayan padat juga sih sebenarnya. Tapi silakan Tante Devita istirahat dulu. Jadi silakan untuk minum-minum dulu tah. Dah sebelum kita masuk ke sesi Q&A perlu diinformasikan juga untuk sobat-sobat Everpro yang saat ini join bahwa acara Kurma ini juga disupport oleh Pandi, pengelola nama domain Indonesia yang mana juga dari Pandi ini juga memberikan support juga kita ada beberapa kolaborasi produk bersama dengan Everpro. Nah, sebelum kita ke sesi Q&A, marilah kita saksikan salah satu video berikut ini. Hai guys, yuk kenali aku lebih dekat lewat heynadia.id. Sebagai konten kreator, hari-hariku selalu disibukkan dengan bikin konten. Semua konten ini aku upload di heynadia.id dan juga karya-karya lainnya, supaya kalian bisa melihat personality aku. Bukan hanya itu, kalian juga bisa lihat jadwal kegiatan aku setiap harinya yang selalu aku update di heynadia.id. Sejak aku pakai domain.id, barang-barang aku jadi lebih mudah terjual. Penjualannya juga oke, karena konsumen yakin kalau kita punya .id. Jualannya no tipu-tipu. Dan yang paling penting nih, kalau kamu pakai .id, website kamu akan mudah dicari dan pastinya akan selalu muncul di paling atas di mesin pencarian. Karena .id, identitas digital Indonesia. Yuk temukan identitas kamu dan kembangin bakat dan bisnismu bareng .id. .id, keren! Oke, nah jangan lupa untuk para teman-teman sobat Everpro semuanya ya, baik yang UMKM, e-commerce yang saat ini mungkin sedang ingin develop landing page atau mungkin juga develop website masing-masing, bisa banget untuk menggunakan landing page atau menggunakan domain.id gitu. Karena dengan segala macam benefitnya, mulai dari keterlihatan di kolom pencarian gitu kan, sampai dengan bagaimana dari .id sendiri bisa membuat toko dan usaha teman-teman semuanya itu bisa lebih kredibel gitu ya, Ta. Jadi itu tadi jangan ragu-ragu, langsung aja pakai di .id. Oke, sudah ada yang ngantri nih untuk Mas Afdal, tapi tunggu dulu ya Mas Afdal, kita cek-cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk sebelumnya gitu kan, biar kita bisa jawab-jawabin dulu. Nanti kalau misalnya udah selesai, nanti akan kita open mic bareng ya untuk Mas Afdal bisa ngobrol langsung bersama dengan Tante Devita. Oke, Tante Devita udah siap ya dengan pertanyaan-pertanyaan ujian nasional ini? Wah, siap banget. Silahkan kasih aku pertanyaan yang banyak. Makin senang ya kan? Oke, ini pertanyaan pertama dari Kak Sofia ya, dari Kak Sofia. Kan backsound kayak gitu tuh tadi kan, wah ada motor lewat siapa tuh? Oke, mungkin dari teman-teman Everpro ya bisa dibantu untuk mute teman-teman yang lain dulu biar kondisi situasinya bisa lebih kondusif. Oke, nah ini dari Kak Sofia nih, tuh backsound kayak gitu tuh biasanya kena copyright nggak sih kalau kita iklanin kontennya? Silakan tuh. Oke, itu tergantung gimana dulu nih. Kalau kita di TikTok ya kan kita menggunakan yang viral-viral ya kan kebanyakan emang kadang-kadang kita disenyapkan ya di silent. Jadi biasanya kita menggunakan yang aman-aman aja. Nah, tapi kalau untuk di
Facebook, aku aman-aman aja sih kayak gitu. Tapi memang kalau teman-teman mau aman, memang cari aja suara-suara ataupun musik yang no copyright gitu. Tapi memang sekarang tuh Oke. yang lagi viral itu semakin banyak yang dicari. Jadi silakan cari aja yang viral-viral tapi yang dia tidak copyright, itu banyak banget. Oke, jadi harus menelusuri dulu ya. Emang tuh kayak sekarang tuh lebih banyak. Tapi kalau misalnya Kak Sofia mau follow up lagi, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, lalu ada dari Kak Vicky. Oh, kok layar blank, sorry, bukan. Oke, ini dari teman-teman Imers nih, dari Om Awe ya. Tante, sharing dong cara dapetin konten video iklan tanpa harus bikin video sendiri, yang tinggal copy atau edit-edit dikit lah gitu, tapi tetap aman dan bisa lolos untuk video ads. Nah, lo. Nah, memang sekarang lagi rame banget ya teman-teman, nggak cuma konten video aja, konten untuk, bukan konten ya, video untuk live aja pada diambil-ambilin ya sekarang, makanya Ya, kalau ada tulisannya tanggal ini dan lain-lainnya, itu memang sekarang para orang-orang yang punya brand itu sekarang udah pinter banget karena dia ngerasa banget sering diambilin. Nah, kalau aku konten-konten sebenarnya banyak banget yang dijualin ya kan, apalagi produk-produk Cina itu silakan cari aja di marketplace, harganya cuma murah 10.000, 15.000, dapatnya ribuan konten ya teman-teman, bisa banget itu digunain. Nah, kalaupun mau memakai konten-konten tersebut, biasanya adalah selain kita beli kayak gitu ya Bondan ya, kita juga bisa ambil dari brand-brand yang memang dia sudah sering dia nge-share ke resellernya, dan kita bisa pakai, tinggal nambahin aja tulisan nama, apa namanya, nama toko kita aja, nanti tinggal kita iklanin aja. Biasanya itu aman-aman aja. Tapi kalau ada beberapa brand yang agak menyebalkan, ya kan, kadang-kadang kayak begitu kan, aduh riuh banget ya, mau nggak mau kita harus menggantinya. Kalau mau aman sih tetap bikin konten sendiri kok Om. Jadi kalau bikin konten sekarang gampang banget ya kan. Kalau Om nggak bisa ya kan, silahkan cari aja di luar sana, kita kirim aja produk kita, nanti sudah dibikinkan, cuma bayarnya murah aja kok, ada yang cuma 50.000, ada yang 100, udah bagus banget. Bahkan foto produk aja mulai dari start 10.000 aja ada yang mau kok. Jadi banyak jalan menuju Roma ya Bondan ya. yes. Mau yang instan banget atau instan aja gitu ya tuh pilihannya ya. Gak ada yang ribet sekarang mah. Oke, siap. Nah, mungkin bisa kita izinkan untuk buka mikrofonnya nih, Om Afdal, boleh Oh iya, langsung Bondan join aku aja mau bareng kita nambahin, di sini. bikin Apa nih? konten Silakan sekarang tuh. udah bisa pakai AI, itu gampang banget, tapi emang berbayar ya sekarang. Hmm, Oke, jadi bisa memanfaatkan AI juga ya untuk saat ini ya. Oke, juga untuk Om Afdal mungkin boleh dibuka mikrofonnya atau mungkin teman-teman Everpro boleh dibantu Om Afdal untuk bisa buka mic sambil ngobrol sama Tante Devita Halo, di sini. Halo, kedengaran nggak? kedengeran, kedengeran Om Halo, Afdal. Dari mana Om Afdal? halo, Halo, agak putus-putus Om. halo. Iya? Oke, oke. Dari Jogja, Mas. Oh, Mengenai, dari oke, Jombang. bentar. Sekarang, Oke, halo, Tante Devita aman nggak di sana? Di sini agak putus-putus Om. Si Om, Putus-putus Om. Atau mungkin boleh gambarnya atau gimana Om? Koneksinya dibenerin dulu Om. bentar, ini bentar, ada tak yang komen, cari gambarnya. pasportnya Om Sekarang, Afdal, ya kan? oke, oke. Masih belum ya? Sudah, Oh, ini sudah. udah lancar. Aman. Oke, oke. Gini, Mbak Vita, aku kan ngiklan di CTWA ya. Leadnya banyak banget itu. Dulu tuh pas aku menggunakan CRM Everpro itu, aku labelin semua, aku broadcast, atau ke suspend Oke. akun WA aku ke 400 orang kalau nggak salah. Nah, sekarang kan aku udah ngiklan lagi nih. Aku bingung itu nge-labelinnya statusnya per segmentasinya gimana ya? Kan soalnya banyak tipe customer yang nanya doang, sampai ada yang ngasih alamat doang, sampai ada yang nanya harga doang gitu. Sampai yang closing kita segmentasinya gimana ntar biar follow up-nya biar bisa lancar gitu. Oke. Om Afdal, aku mau tanya dulu nih. Oke. Tadi kan ke suspend. Nah, aku mau tanya dulu, WA-nya itu udah lama atau baru nomornya, bikinnya WhatsApp-nya? Itu udah lama sih Kak, udah
udah sebulanan ku ku tektok-tektokan. Habis itu aku salahnya ini sih, langsung broadcast 400 ano itu. langsung broadcast gitu ya. Jadi Habis itu kemarin udah kalau dibanding broadcast memang ada caranya ya kan. Apalagi kali kalau WA, karena mungkin kita udah ada bikin WA itu lagi 1 masih bingung. bulanan gitu ya. Tapi bisa jadi itu nggak ada aktivitas. Nah, meskipun itu nggak ada aktivitas, kita perlu adanya seperti human ya kan, memperlakukannya. Contoh akun WA yang baru aja, kita harus untuk save dulu nomornya, kita buat telepon dulu Om Afdal, nggak bisa langsung kita buat share untuk broadcastnya, karena pasti akan tersuspend karena itu nanti dinilainya itu adalah aktivitas luar biasa. Apalagi mungkin WA-nya Om Afdal ini tadi sehari-hari cuma mungkin menerima chat itu 50 atau 100, tiba-tiba untuk broadcast 400 kan pasti di luar aktivitas biasanya, pasti itu tadi kelihatan tuh, oh ada aktivitas luar biasa nih, pasti akan kesuspend. Atau teman-teman mungkin Afdal ini nanti tadi broadcastnya terlalu barbar gitu ya Banan ya. Barbarnya adalah kita tuh kalau untuk CRM atau broadcast tuh memang harus tahu nih, ngomong-ngomong segmentasi, biasanya aku akan mensegmentasi dari produk yang dia tanyakan dan mereka beli. Jadi contoh kalau udah yang beli, itu akan aku labelin, contoh belinya abaya tipe A, tipe B, atau kalau kita skincare, ini belinya night cream aja. Terus yang ini jualannya serum. Nah, itu aku akan broadcast-nya secara personalized ya kan. Tapi semuanya kan pasti kita pakai template ya. Contoh nih, halo Kak Bondan, kemarin sudah beli krim jerawat ya, gimana nih jerawatnya? Nah, kita modelnya dengan cara itu dulu nih kalau untuk CRM. Jadi nggak bisa kita langsung hard selling. Promo hari ini harganya sekian, sekian, sekian. Itu pasti akan kebanyakan orang akan langsung ngeblokir dan melaporkan akun kita. Kayak gitu. Nah, untuk segmentasi biasanya aku akan mensegmentasinya orang yang sudah pernah beli di kita. Itu kan udah fix nih Om Afdal. Itu akan aku bagi dulu nih, ini belinya apa dulu. Nah, itu akan labelinnya kayak gitu. Terus kalau yang CLBK, chat lama beli kagak, itu aku sendiriin. Terus yang perlu di follow up sendiri lagi. Yang transfer, ya kan, orang-orang yang sudah beli tapi transfer itu aku sendiriin. Karena memang treatmentnya orang-orang yang transfer ini layaknya raja dan dewa. Ini kita harus ngasih makan atau feeding dia, promo-promonya itu berbeda dengan orang yang CLBK tadi atau orang yang bayarnya COD. Itu ya Om Afdal ya. Ada yang tanyakan? Kak mau nanya, ini ada nggak ya teks follow up gitu? Bingung ngasih follow up-nya soalnya. Oh, oke. Jadi kalau cara-cara follow up-nya. Oke, kalau follow up itu biasanya Om Afdal aku nggak akan follow up langsung. Jadi contoh nih, Bondan ini membeli kacamata di aku, katanya mau beli terus enggak. Nah, besoknya aku akan mengingatkan kembali, hai Kak Bondan, gimana nih, jadi beli nggak untuk kacamatanya? Hari ini kita masih ada promo ya. Nah, tapi kalau kakak beli hari ini, nanti akan ada tambahan apa. Jadi kita harus menambahkan gift apa. Terus kalau itu selama sampai 3 hari. Kalau sudah 3 hari, itu biasanya aku diamin dulu. Nanti dia akan masuk ke seminggu sekali. Seminggu nanti aku akan ngasih tahu, hai Kak Bondan, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Kak Bondan, kita lagi ada promo nih. Nah, kita ngasih promonya itu yang berbeda dari yang kita tawarkan yang di minggu kemarin. Contoh kalau kemarin, dia mau kacamata yang cat eye ya kan, yang biasa atau yang cat eye. Hari ini kita kasih yang dia yang hitam katakanlah ya kan. Terus ini ada promonya menarik Kak, nanti juga ada free ongkirnya dan lain-lainnya. Itu memang kita harus pepet terus nih ke Afdal kayak gitu. Nah, tapi caranya memang harus berbeda-beda, nggak boleh kita tawarkan produk yang sama. Kita harus ngasih turunannya atau yang serupa. Itu ke Afdal. Oke, nah ngomongin soal tentang cara follow up, sebenarnya itu nanti juga akan ada webinarnya sendiri, Om Afdal. Itu nanti kita akan ada webinarnya besok di tanggal
14 kalau nggak salah, nanti akan diinfoin lagi. Jadi udah daftar apa belum untuk kita bisa membahas terkait dengan gimana sih caranya kita bisa memfollow up pelanggan, itu ada besok lagi. Jadi kita spesifik, emang kita Cakep. paham banget kebutuhannya. Dan nambahin juga tadi kan soal CRM ya, tentang labeling. Kalau di Everpro itu, kalau misalnya emang nomornya ke band, sebenarnya itu bisa dilaporkan, Mas Afdal. Jadi selama memang memenuhi apa ya, memenuhi ketentuan yang mana emang terbukti tidak melanggar dalam artian tidak mengirimkan apa namanya yang berbau porno, terus juga emang tidak digunakan untuk mengirimkan judi online dan sebagainya, itu masih bisa untuk kita upayakan untuk nomornya kembali. Jadi nanti silahkan langsung dikontak aja CS-nya, kira-kira bisa nggak untuk nomor yang saat ini keblokir atau ke ban itu dibalikin lagi, gitu Ya, Tante. Bondan ya. Wah, cakep banget Bisa ya, Bro ya. dong. Berarti mau ngebantu nih buat teman-teman contohnya keblokir bisa dibantu. Oke, jelas dong, gitu. Nah, ini juga masih ada pertanyaan lagi nih. Kita lanjut dulu ya. Masih semangat kan? Pasti. Oke, ini dari Kak Dia Ayu Desianti. Bagaimana sih bagaimana sih Kak agar konten kita tuh bisa dilihat banyak orang gitu, dan apakah ada jam-jam tertentu untuk upload kontennya ya? Terima kasih. Ini kita ngomongin mitos atau fakta nih. Gimana nih? Ini kalau kita ngomongin fakta itu memang ada jam-jam khususnya, bahkan akun-akun yang dewa itu emang ada ya kan. Nggak mungkin nih contoh nih, karena aku memang tiap hari juga riset ya Bonan ya. Jadi akun satu dengan akun yang lainnya udah berbeda. Bahkan konten satu kita upload dengan yang sama cuma beda suara aja itu viewers sudah berbeda. Jadi ini mungkin bisa ditulis teman-teman bahwa gimana sih cara kita FYP atau viral gitu ya katakanlah ya Bonan ya. Yang pertama Hmm, adalah teman-teman tolong kalau bikin konten di TikTok apalagi silahkan bikin kontennya yang satu niche, jadi satu kategori biar orang tuh paham oh produk ini kayak gini. Jadi nggak boleh kita campur-campur karena apalagi di TikTok tuh maunya satu kategori. Ya, itu yang aku pelajarin. Terus yang kedua, teman-teman kalau bikin video itu nggak usah panjang-panjang. 30 sampai 50 detik aja cukup. Nggak usah yang kita 1 menit lebih karena kita kan jualan produk ya. Jadi kasih tips-tipsnya pun juga yang menarik ya kan. Terus yang benar-benar orang tuh oke kayak gitu. Dan teman-teman juga harus menggunakan hook ya kan yang di 3 detik awal itu benar-benar yang konotasinya bisa yang negatif tapi itu cuma untuk hooknya aja. Ingat kita tuh tinggal di Indonesia ya Bonan ya. Di Indonesia tuh butuh orang-orangnya suka yang sensasi ya kan, yang hmm. konotasinya negatif itu kayak apa nih ya kan. Biasanya kayak gitu baru kita masukin tuh bahwa kita jualannya A B C D E F G. Terus habis itu kalau sudah memang benar-benar kita memang harus menggunakan suara-suara yang viral dan kalau bisa teman-teman juga menggunakan tren yang lagi viral nih. Kayak sekarang ya kan daging yang terlalu matang ini ya well done ya. Itu tuh memang harus kita lakukan. Nah, Hmm. apalagi teman-teman ini konten itu emang penting banget sekarang. Apalagi trennya itu gak cuma bulanan, sekarang itu hanya hari doang kayak gitu. Terus kalau sudah saat kita upload atau terutama di TikTok nih ya, itu tuh captionnya nggak usah panjang-panjang, orang nggak akan lihat captionnya ya kan. Terus habis itu hashtagnya juga sedikit aja. Terus kalau bisa kita kan di situ ada sampulnya. Nah kita tuh pakai tipe sampulnya itu yang senada, yang seragam. Jangan sampai kita pakai kategori yang A, besoknya B, jadinya biji video ya kan. Itu juga nggak oke banget. Terus kita juga bisa klik di situ ada alamatnya ya kan atau lokasi itu silahkan diklik itu karena membantu kita untuk disebarkan di lokasi tersebut. Terus selanjutnya di situ ada more option ya kan teman-teman bisa klik di situ untuk upload dengan kualitas tinggi. Nah, kalau udah teman-teman ini nanti mungkin bisa aku kasih share untuk uh, jam-jamnya. Kalau aku sama timku tuh mereka nyari jam-jam FYP itu setiap seminggu sekali dan per minggu itu beda-beda Bon, jadi nggak mungkin Hmm. yang bisa sekarang tuh bisa oke untuk nantinya. Dan ini mau percaya atau enggak saat kita upload di jam yang itu dan menitnya sesuai FYP-nya akan jauh lebih banyak daripada kita telat 1 menit aja itu hasilnya sudah berbeda Bon. Dan Oke. teman-teman, ada lagi satu tips, kalau kalian sudah mengupload konten kalian, pantang hukumnya kalian FLKS. Ya kan? Jangan, karena kalau FLKS itu akan kebacanya akan spam dan teman-teman juga
pantang untuk like, comment, share kontennya kalian sendiri. Kan biasanya kalau kita tuh upload konten, aduh, mau langsung di-like ya kan. Itu juga mengurangi kita untuk FYP gitu, Bonda. Oke, clear ya. Semoga jelas ya untuk tadi Jauh hadiah. banget ya ngomongin gimana Mm-mm. caranya kita FYP aja ya. Betul, 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 betul. Nah, di sini juga ada dari Kak Aditya Dumadi, dari Om Adit ya di sini. Kak, sebenarnya untuk bangun akun Instagram baru, apakah wise kalau kita beli follower dulu untuk kejar 1.000 follower pertama, misal? Untuk keperluan branding produk baru sih, Kak, ini. Gitu. Oke, kalau untuk branding sih sebenarnya sah-sah aja sebenarnya kalau kita mau membeli followers. Tapi ada caranya untuk kita beli followersnya juga yang wise ya, Bondan ya. Harus ada after kita beli followers tuh ada treatmentnya ya kan. Setelah contoh nih akun baru, kita harus sebelum beli followers, Om siapa tadi namanya? Om Adit. Om Adit ini harus benahin dulu nih rumahnya ya kan. Buat apa kita kayak sudah bagusin nih banyak orang yang follow kita tapi rumah kita masih jelong, masih jelek kayak gitu ya. Jadi pertama seperti yang bilang tadi, tolong profile picture-nya dibagusin, bio-nya oke, terus untuk sorotannya sudah tertata dengan baik, feed-nya minimal sudah 12 itu udah bagus ya kan. Kalau kita pakai aplikasi juga dikasih sampulnya jadi senada, baru nanti kita beli followers nggak apa-apa, katakanlah 1.000, tapi beli followersnya yang 1.000 itu yang aktif Indonesia ya, jangan aktif yang luar, apalagi yang pasif, itu akan kebacanya juga jelek. Nah, tapi kalau sudah kayak gitu, teman-teman, contoh nih 12 post tadi, silahkan di ads atau diiklankan yang traffic aja. Biar apa? Biar kebacanya tuh kalian nggak kelihatan beli banget. Jadi, oh, yang likes juga banyak. Kan kebiasaannya gini ya, Bondan ya. Di situ followersnya ada puluhan ribu, tapi yang likes cuma 1 atau 2, kan malu ya, itu kelihatan banget. Engagement-nya nggak oke. Dan teman-teman yang boleh aku kasih tahu, engagement rate itu bisa dilihat itu dari 12 postingan terakhir. Jadi usahakan kalau mau engagement rate kalian bagus, di 12 postingan ini memang oke banget. Gitu, Bondan. Oke, Bintang, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, ya, aku juga pengen nanya nih. Tadi kan sebenarnya kan tadinya konten-konten yang di-share ketika kita ngomongin konten kan banyak konten-konten video gitu. Nah, sebenarnya tuh kalau misalnya kita mau bikin kayak, apalagi kan ada yang mainan Instagram juga gitu kan. Itu tuh sebenarnya konten-konten tuh emang lebih baik kita fokus di video aja apa tetap harus berimbang antara video dan yang image gitu misal. Oh iya, memang harus berimbang. Nah, image pun kan juga ada 2 tipe nih, Bondan nih. Ada yang Mm-mm. single, ada yang carousel. Nah, biasanya kalau kita sebagai penjual, itu nggak cuma foto produk kita. Nah, biasanya kan teman-teman tuh cuma uploadin foto aja. Nah, itu Mm-mm. jangan. Kan nggak bisa ngasih tips, ya kan, tutorial, terus lagi games apa, giveaway juga oke. Apalagi ya kata-kata yang sekarang lagi viral kayak aku bilang tadi, itu Mm-mm. silakan aja biar kita juga bisa pansos nih ke tren yang lagi apa nih kayak gitu, Mm-mm. Bonda. Nah, itu kan juga teman-teman yang emang apa ya, membangun brandnya teman-teman sendiri atau mereka yang emang punya produk. Nah, sedangkan untuk teman-teman internet marketer nih, Kak, ada tips nggak sih seputar konten ini? Apakah tetap juga penting atau gimana nih terkait dengan iklan ini? Oke, teman-teman untuk immerse ya kan, karena aku juga Mm-mm. fan ya kan. Teman-teman juga pasti biasanya kita upload aja ads kreatif udah langsung aja gitu kan. Dan biasanya adalah modenya mode silent ya, nggak akan diliatin. Nah, itu eman banget nih teman-teman, karena contoh nih kita sudah keluar uang jutaan bahkan puluhan juta untuk ads kreatif tersebut, kalau tidak ada jejaknya kan aman banget nih. Nah, biasanya aku bisanya menggunakan post ID nih, Bondan. Jadi teman-teman Imas Mm-mm. biasanya bisa banget menggunakan post ID yang mana nanti kita bisa ada jejaknya, bisa dilihat tuh untuk like sama komennya. Dan semakin banyak orang yang view, like, komen, dan share kan orang tuh jadinya atau calon buyer kan jauh semakin wah percaya, wah yang nonton lebih banyak kayak gitu, Bondan. Dan itu juga bisa meningkatkan branding kita sih. Jadi buat teman-teman Immers sekarang apalagi yang sudah mulai membangun branding, silakan menggunakan post ID untuk brandingnya jauh lebih baik. Oke, nah ini juga udah ada yang bertanya lagi dari Om Sayed Kamfan.
Nah, untuk Om saya Tamfan ini kan aku lihat Tampan juga udah banget ada ya. mukanya Tamfan banget di sana. Mungkin boleh sekalian open mic Om, dibuka mikrofonnya aja sambil ngobrol langsung sama Tante Lihat Devita. tampanannya. Halo Om Said. Halo Om. Oh, chat aja Mas. Malu dia. Oke. Nah, Om Said ini nanya tuh. Nah, kalau untuk live yang baik dari awal atau dari nol itu nah untuk membuat live baik yang dari awal atau dari nol itu gimana ya, baik di Shopee maupun di TikTok? Oke, ini aku langsung ngomongin aja. Biasanya teman-teman Imers atau UMKM kan biasanya, aduh live kan harus minimal 1.000 followers ya, kayak gitu ya benarnya. Nah aja Mm-mm. teman-teman mulai dari 0 followers aja kalian bisa banget live, tapi caranya kalian harus download atau kalian daftar dulu TikTok Shop. Kalau sudah disetujuin, nanti sudah ada logonya shop ya kan, kalian bisa live. Nah, surprisingly, semakin akun kita baru, yang nonton itu semakin banyak kayak gitu loh. Jadi nggak usah bingung kayak kita kan dari nol ya, nanti yang nonton banyak gak ya? Itu akan banyak banget kok, tergantung caranya kita. Nah, untuk live atau live shopping yang kita ngomonginnya badannya, itu memang ada caranya. Gimana caranya itu kita biar banyak yang stay. Jadi nggak mungkin kan kita live itu kayak hahaha gitu doang kayak iya Hmm. silakan dibeli ya kakak. Apalagi flat kayak gitu udah nggak oke banget. Kecuali kamu itu emang selebgram atau seleb TikTok yang sudah mempunyai followers yang banyak. Jadi kalau kamu live cuma ya belum dong dibeli atau kan sambil kayak ngobrol-ngobrol tolong beli produkku itu mungkin masih akan dibeli ya, tapi kalau kita memang rakyat jelata silahkan menggunakan akun baru, itu salah satu pilihan untuk orang mau membeli produk kita, tapi yaitu live-nya harus yang oke banget, jadi di setting dulu nih Bon, tempatnya yang oke, Mm-mm. terus ada musiknya, terus kalau di tempatku ada ini selain udah ada musik ya kita pakai kentrengan itu loh. Jadi kayak Nah, terus ada belnya ya kan, terus produknya itu sudah tertata di belakang atau di depannya, jadi kita nggak mungkin ke belakang dan lain-lainnya. Dan usahakan kalau kita live itu ada host sama co-host sih memang ya. Fungsinya buat apa sih ya? Kalau host kan dia ngomongin, ya udah dia menjelaskan etalase 1, etalase 2. Co-host ini hasilnya ngebantu nih, contoh nih, ini nih ada yang tanya nih Pak, gitu kan. Nah, ada nih tolong nih display nih etalase 1. Dan fungsinya co-host itu udah untuk membuat voucher nih, Bon. Jadi kalau pas lagi kayak live itu, kita juga bisa menggunakan promo. Jadi, oke Kak, ini akan ada promo nih, harga banting-banting dari harga 100.000 menjadi 25.000 aja, tapi untuk 10 pembeli pertama. Nah, itu benar-benar kita kasih nih. Nih, langsung aja ya di antara satu kita sudah setting. Nah, tapi benar-benar kan bikin untuk 10 orang aja. Nanti kita langsung bilang, wah ini udah nih ada yang beli cuma 7 nih udah nih, tinggal 3 lagi ya dan lain-lainnya. Itu memang kita harus gunakan. Itu benar. oke, jadi kalau misalnya kita live pun juga agar juga menarik orang lebih banyak, tentu kita juga harus memberikan promo-promo atau harga-harga spesial gitu ya, Teh. Nah, ngomongin promo nih, Teh, kalau misalnya dikaitkan dengan konten selama Ramadan gitu, sebenarnya ada nggak sih, Teh, kayak ide-ide promo yang mungkin bisa diterapkan teman-teman di sini untuk Ramadan gitu, agar menarik gitu? Kan biasanya kan promo tuh apa sih? Potongan harga, gratis ongkir, terus apa lagi tuh? Ada Buy bundling. one get one, bundling gitu-gitu. Kira-kira dengan tahun Ramadan ini apa tuh yang paling works menurut pengalaman Tante Devita biasanya? Biasanya sih kalau aku ibu-ibu ya kan, biasanya Iya. kalau beli 3 gratis jilbab atau gratis mukena kalau beli abaya ya kan. Kalau Hmm. cowok-cowok biasanya ini percaya atau enggak ya, kalau yang cowok-cowok mereka langsung kan karena biasanya dikasih foto profilku ya. Biasanya oke Kak kalau beli 3 dikasih nih Instagramnya owner gitu. Itu Waduh, waduh. tapi banyak banget yang akhirnya beli dan transfer, jadi emang banyak banget cara untuk orang itu membeli ya. Terus habis itu selain bundling dan potongan harga, harga yang kita kasih tuh memang juga harus menggunakan psikologis angka ya kan. Dan Hmm. kita tuh harus memang apalagi kalau iklan ya sekarang tuh beda banget. Kalau kita iklan dulu tuh kita mencari untung yang gede itu cepet banget. Kalau sekarang tuh gak bisa secuan dulu sih Bondan kalau aku ngomong Hmm. kayak karena itu aku untuk bisa KPI aku bilang kan CS itu tuh selain caranya sesuai nih 30% closing rate yang leads yang masuk,
aku suruh tuh dengan caranya pendekatan nih, jadi di follow follow up ya kan, follow up-nya pun ada caranya Bondan, nggak cuma dengan chat aja atau kasih kita promo, ada banding beli 2 gratis 1 dan lain-lainnya, atau voucher gratis free dan lain-lainnya. Kita juga kasih telepon, jadi kita telepon, halo Kak, atau kalaupun mau kita video call, jadi kita, Bunda ini abayanya benar-benar cantik dan lain-lainnya. Itu emang cukup ngaruh untuk meningkatkan penjualan. Oke. Nah, sambil menunggu yang lain, masih ada pertanyaan kah untuk Tante Devita terkait dengan konten, maupun tadi juga seperti disinggung soal live stream, soal promo, terus juga soal bagaimana kita ngebangun akun, gitu-gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Yang masih pengen bertanya atau mau langsung, pengen nanya langsung, Mas ketik, boleh langsung di raise hand aja. Yang mau bertanya, angkat tangan aja. Nanti kita bisa ngobrol sama Tante Devita langsung, gitu. Silakan yang mau bertanya, ada? Malu-malu nih, Teh. Oh gini, di Everpro khusus Ramadan dan Idul Fitri ada rekomendasi produk nggak ya? Oke, gini aja. Dari Tante Devita ada rekomendasi produk ya? Tadi sempat disebutkan. Cuma nanti biar aku yang nyebutin, oh itu di Everpro ada apa enggak gitu. Ada nggak tuh? Tadi rekomendasinya kan lebih ke fashion ya, Teh? Oh, nggak cuma fashion sih. Jadi kayak produk-produk yang hampers sekarang tuh banyak banget. Nah, hampers sekarang itu tuh nggak cuma untuk produk makanan aja ya, tapi memang kayak fashion itu juga iya, terus alat-alat rumah tangga itu banyak banget. Bahkan hampers yang sekarang itu kayak produk tanaman itu juga ramai banget. Jadi tergantung kita itu mengemasnya seperti apa. Terus kayak amplop-amplop Ramadan itu juga ramai banget. Terus apalagi kayak ini, Bondan, kue-kue ya kan, itu sumpah ya itu gede banget itu penjualannya. Apalagi sekarang kan banyak yang sekarung-karung kayak gitu ya, satu karung 30.000 atau satu bungkus 30.000 kayak gitu tuh cukup ngaruh banget. Ya, dan itu juga ada ya di beberapa produk di Everpro untuk kategori fashion, herbal, apalagi selama puasa tuh herbal kenceng ya, Teh? Kenceng banget, apalagi madu, ya kan? Kita kasih tahu aja tuh bikin kontennya kayak ala-ala Ramadan, ya kan? Habis itu untuk meningkatkan imun kita di saat Ramadan, ya kan? Silakan langsung menggunakan madu ini, gitu biasanya. Iya, dan itu produk-produk yang rekomendasi ya di Everpro tuh aku rekomendasinya selama Ramadan sampai menuju Idul Fitri itu produk fashion sama herbal. Tuh aku rekomendasi banget. Jadi silahkan langsung dicek di Everpro Sourcing, di situ bisa didapatkan semuanya, tinggal check out aja. Oke, lalu ini Kak Riki sempat raise hand, boleh langsung di open mic aja Kak Riki, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Malam, siap. tes, ada suaranya? Ada dong. Oke. On cam juga boleh. Oh. Nggak usah, lagi nggak pakai baju. Aduh. Waduh. Lagi panas. Waduh. Udara Palembang lagi panas, Teh. Ini Om Dek lagi jadi Palembang tuh ini. Aku jadi keinget empek-empek ya, jadi pengen empek-empek nih. Iya, kemarin udah ketemu sama Om Bondan juga. Mantap. Ya, jadi kita kemarin. Ini Tante Pita izin tanya, mungkin dianggap sepele atau apa? Ini untuk syarat orang yang live itu outfitnya itu ada batasan nggak? Misal nih, kita jualannya produk tisu aja, tapi yang live-nya ini pakai baju tank top yang agak-agak seksi gitu loh. Nah itu kan menarik minat untuk ya trik kayak orang jualan mobil aja kok. Kenapa SPG-nya harus pakai rok mini? Nggak ada hubungannya kan? Yep. Jadi itu hanya untuk menarik interest saja dari orang yang nonton. Apakah di TikTok itu ada batasannya, Mbak, untuk outfitnya? Oke, kalau outfit sebenarnya sih aman-aman aja kalau pakai tank top. Yang penting itu tuh kayak belahan dada itu nggak terlalu kelihatan banget. Soalnya aku sempet nih live ya kan, belahan dadanya nggak kelihatan dikit itu tuh ada peringatannya Om. Terus kalau bisa saat live itu saat dia ngomongin isu jangan sambil minum susu aja itu bilangnya di situ adalah minum racun katanya kayak gitu. Terus usahakan nggak boleh ada rokoknya dan lain-lainnya. Itu sih yang penting sih kalau untuk masalah kita pakai baju yang seksi aman-aman aja. Yang penting tidak kelihatan belahannya aja. Bahkan kalau kita bikin video nih ya, konten ya ada belahannya itu kita iklan nggak diterima Om. Oke. Makasih Mbak. Aman aja. Oke. Ada lagi Om Riki? Udah cukup. Traffic ya? Iya, mengundang traffic tuh benar. Aman. Oke, makasih.
Sama-sama. Ini kita temanya Ramadan tapi agak jauh dari Ramadan ya. Kan yang penting cuma Oke. ya. Oh iya benar. Nah ini juga ada Om Adit bertanya, Tante Devita biasanya Tante kapan pakai CTWA dan kapan Tante pakai LPWA atau Fromte? Dilihat dari produk dan budget. Oke, aku memang biasanya juga lihat dari produknya dulu nih. Biasanya kita kan riset nih, risetnya itu kita pakai ketiganya, mana yang paling oke. Bahkan contoh nih kalau kita pakai WA, itu tuh biasanya kita mulai dari harga budget 100.000 dulu nih. Dari 100.000 itu berapa sih chat yang masuk? Kemarin sih kita CTWA itu 100 budget 100.000 itu yang chat itu 120 kalau nggak salah. Nah, tapi Hmm. kita lihat dulu nih dari CS kita nih kalau sudah ada traffic yang masuk banyak itu dia itu balasnya kayak gimana. Dan yang penting adalah closing rate-nya berapa persen dulu. Kan nggak mungkin nih kita sudah spend banyak, chatnya udah masuk yang banyak, tapi ternyata chatnya sampah atau orangnya nggak Hmm. mau beli. Nah, kalau dia nggak mau beli, contoh chatnya udah banyak nih ya Bon ya, dia nggak mau beli itu harus kita lihat dulu tuh. Ada dua nih, bisa jadi CS kita kurang bagus atau memang produk kita atau harganya itu kurang sesuai dengan mereka. Itu kita harus cek dulu, baru nanti kita scale up budgetnya atau kita menggunakan. Oke, tetap kuncinya adalah evaluasi dan riset ya, Teh. Ya, biasanya kayak gitu. Dan Mm-mm, biasanya mm-mm. kalau teman-teman immerse di sini sih pasti cuma hitungan jam aja udah langsung di scale up ya budgetnya ya. Paham banget Tante Devita. Oke, ini dari kasih Pak Putri nih, Teh. Kak, posting feed Instagram dan TikTok yang menarik itu caranya gimana biar nggak monoton loh. Tadi sudah dijelaskan, mungkin boleh di-highlight lagi Teh terkait dengan biar Oke. menarik itu kuncinya sebenarnya di mana sih? Oke, kalau untuk di Instagram, memang kita tuh harus senada ya. Jadi kita harus feed-nya itu dilihatin dulu dengan semua feed yang lainnya biar nanti seragam. Terus kalau kita Reels-nya, juga teman-teman kasih itu sampulnya itu senada dengan feed-feed yang lainnya. Terus kalau untuk Reels, teman-teman bisa menggunakan template yang ada di Instagram. Seperti kita tahu, dalam satu platform, kalau kita menggunakan fiturnya, akan dibantu untuk apa ya kan. Nah, kalau untuk di TikTok ya kan teman-teman bisa nambahin sampulnya memang secara manual ya Bondan ya. Nah, tapi di situ Hmm, ada cover. Nah, covernya itu kita pilih nih. Kalau memang kategorinya A, silahkan pakai kategori A-nya semuanya. Ingat kalau di TikTok semakin kita dengan satu niche atau satu kategori, semakin banyak untuk dipertontonkan atau disebarkan. Gitu. hmm. Oke, jadi itu ya tipsnya. Jadi kalau misalnya emang menarik itu ya emang profil kita tadi ya pakai istilah rumah ya emang rumahnya harus dibagusin dulu gitu kan. Jadi ketika ada satu konten kita nyantol di FYP katakanlah atau di homepage-nya orang, ketika dia masuk ke profil kita dia lanjut scroll karena emang secara tampilan udah menarik dengan pakai Twibbon tadi ya Teh. Ya, terus Oke. teman-teman nih Mm-mm. kalau di TikTok apalagi jangan melulu pakai eh, kacang kuning semua ya, tapi harus dikombin nih Bondan karena apa? Mm-mm. Di TikTok itu kalau keranjang kuning kan memang disebarluaskannya pasti viewersnya semakin sedikit nih kalau untuk konten Mm-mm. ada keranjang kuningnya karena memang algoritmanya si TikTok ini kalau keranjang kuning dia disebarkan ke orang-orang yang sudah mempunyai behavior untuk beli gitu kan. Nah, Mm-mm. caranya kan aku combine nih. Jadi kalau untuk biar FYP itu adalah menggunakan yang tanpa keranjang kuning. Nah, dengan harapannya kalau orang FYP pasti orang itu akan mengunjungi profil kita. Dan itu cukup Mm-mm. ngaruh banget untuk meningkatkan penjualan sih kayak gitu. Itu tergantung teman-teman mau jualan atau affiliate sama aja. Oke, jadi buat yang jualan maupun affiliate dapat tips lagi dari Tante Devita untuk seluruh postingan yang ada di TikTok maupun Instagram Reels-nya. TikTok ya terutama ya, TikTok itu jangan semuanya dikasih keranjang kuning karena itu akan menurunkan traffic. Jadi emang kita harus membagi mana yang emang konten yang pure untuk kita meningkatkan traffic dan mana konten yang emang kita gunakan untuk bertransaksi gitu ya, Teh. Betul. Terus kalau teman-teman memang jualan di Instagramnya, silakan taruh di bio itu ada link tree-nya. Link tree-nya itu kasih itu link untuk kita jualannya di mana aja. Entah itu di TikTok Shop, ada di Shopee, ada marketplace yang lainnya, silakan diklik aja. Tapi kalau untuk para afiliator di sini, kalau di Instagram silakan menggunakan di Shopee itu ada untuk koleksi, jadi bisa menggunakan itu udah kayak ada kayak landing page-nya gitu Bondan jadi lebih bagus sih jadi ada fotonya dan harganya langsung itu. Oke.
Kok ini jadi kayak mungkin dari teman-teman di sini mungkin juga apa ya istilahnya kayak kok banyak banget ternyata kita tadi ngomongin konten tapi kok ternyata yang harus dioptimasi itu banyak banget gitu. Tips biar nggak overwhelm lah biar kayak sebenarnya tuh ini tuh emang sesuatu yang gimana ya kayak semangatnya lah buat teman-teman yang di sini gitu biar makin rajin konten makin rajin untuk apa namanya menghias tokonya dan sebagainya tuh. Nah, yang penting tuh yang pertama memang tetap ya kita harus bagusin dulu rumahnya dan kita pakai content planning tadi ya Bondan ya. Habis itu kita bikin dulu konten kita, jadi kita bikin namanya bank konten, baru nanti teman-teman masukkan ke Meta Business Suite, udah dijadwalkan, udah beres, nggak usah ngurusin itu, kita fokus untuk iklan udah beres. Itu udah otomatis itu aja. Jadi semuanya bisa berjalan beriring. Gitu. Oke, jadi tadi yang sempat kayak pengen beli konten aja lah, ribet bikin sendiri gitu. Itu mungkin juga mungkin mulai dari sekarang bisa dilatih ya tuh untuk mulai, ayo dong coba kita ngeplan konten, terus sekarang udah ada AI dan lain-lain ya tuh. Dan kalaupun kan AI udah bagus loh, dia kayak bener-bener kita menggunakan modelnya udah model-modelnya cakep ya kan, terus musiknya udah oke, bener-bener kayak real kayak gitu loh videonya. Ataupun ya itu tadi yang bilang pakai agency aja juga bisa. Anak-anak selain Oke, udah banyak influencer. betul. Oke, nah ini sambil mungkin kita semua dalam perbincangan ini ya tuh, siapa di sini yang pengen dibikinin kelas untuk bikin konten pakai AI? Coba ya tuh. Siapa yang Cakep. pengen? Boleh tulis di kolom komentar. Ada yang mau nggak kalau bisa kita bikin kelas cara bikin konten pakai AI? Wah, Saya satu mau. banyak tuh. Saya Baru pada mau. muncul sekarang. Nanti mau dong Kak ya. Jadi langsung Terus ya Bondan ya. kan suka idean nih. Kayaknya besok kita kayaknya bikin topik ini menarik deh. Mungkin nanti ya kalau misalnya kita masih ada waktu di bulan puasa atau nanti sekalian after lebaran gitu kan. Jadi kita develop sekalian, kita bikin sekalian mungkin bisa online workshop atau workshop langsung ya Teh ya. Kayak ini loh caranya gitu untuk kita bisa bikin konten pakai AI ini gitu. Sebelum puasa dong Kak. Wah, Oh. Sebelum puasa dong Kak. oke. Nah, tadi kan juga di awal besok ya ini waduh jangan dong. Oke, nah tadi kan ini kan kita kan sebenarnya kan banyak teman-teman yang belum ngeplan konten, terutama soal konten. Mungkin kalau jualan udah di plan ya, toh. Sedangkan kalau konten kan apa belum ya? Mungkin banyak yang belum secara serius digarap gitu. Nah, itu dalam waktu let's say ini tanggal 29 puasa katakanlah 10 hari lagi. Apa sih yang bisa dilakukan teman-teman di sini gitu untuk apa namanya merencanakan kontennya masing-masing gitu, Pak? Sebenarnya nggak usah butuh waktu 10 hari. 1 hari cukup sih sebenarnya. Serius, Mantap. serius kalau teman-teman menggunakan chat GPT itu kita udah langsung ping ya kan, ide kontennya banyak. Habis itu kita udah cari aja quote-quote-nya ataupun template-template yang ada di Capcut itu udah gampang banget Bonda, tinggal masukin aja. Mm-mm, Kalau untuk foto atau video teman-teman aku yakin udah punya nih, kalau untuk mm-mm, videonya atau foto-foto untuk produknya ya kan udah mm-mm, foto mm-mm. aja video yang biasa aja. Tapi mungkin ada tips kali ya Bondanya untuk kita megang Heeh, kamera ya kan untuk video, mau heeh. tahu nggak sih ini? Oke, ditanya dulu. Di sini mau nggak dikasih tahu Iya, tips memegang kamera buat ngonten? Ini hack banget dari Tante Devita. Ada yang mau nggak? Tanpa alat ya, Dan? Cuma butuh kamera alat HP doang ya. alat HP dong. Semua tipe HP juga bisa ya, Dan? Nah, ada yang mau nggak? Tips memegang kamera. Ketik mau kalau mau. Mau. Ada yang mau lagi nggak? Coba. Kalau ada yang mau, 10 deh, 10 yang mau. Kita jadi kayak ini ya, live TikTok ya. Ya, kayak ada. Oke, kalau mau part yang 2 ya. Kalau mau lagi part 2. Enggak dong. Tapi emang bener Ya. loh Bondan ya, teman-teman siapa lagi immerse ya, karena aku tahu nih teman-teman lu immerse banyak banget ya kan. Hmm, Mungkin kalau untuk iklan mereka jago banget, tapi kalau untuk bikin konten mereka udah deh aku nyerah, aku mau iklan aja kayak gitu. Nah, kadang-kadang hmm, mereka juga gimana bikin kontennya kayak gitu. Nah, hmm, biasanya mereka tuh bikin konten tuh udah tremor ya kan. Terus kalau itu blur dan lain-lainnya. hmm. Biasanya yang aku lakukan adalah teman-teman bisa nih kayak gini kan, HP kita kayak gini nih ya. Nah, biasanya di sini kalau kalian lihat di sini kan berminyak nih, di sini ada yang berminyak ya kan. Nah, itu tuh aku bisa menggunakan sorry, aku ada tisu ya kan. Teman-teman ini mau percaya atau enggak, tisu ini adalah life hack aku untuk
mendapatkan video-video yang oke dan kece. Dan ini nggak cuma mungkin di sini ada iPhone ya, tapi aku tuh pakai Android dan itu hasilnya tetap oke dengan cara ini. Nah, yang di sini nih contoh nih, ini kan biasanya kena minyak, kena bedak gitu ya badannya, apalagi kalau cewek-cewek, ini cuma aku giniin doang. Karena memang kalau pakai kain, katanya udah pakai kain, pakai jilbab, udah deh. Aku udah nyoba, gak akan sebagus setisu ini ya kan. Dan isunya nggak cuma buat muka ya badannya, tapi buat Betul. terus teman-teman biasanya adalah kalau megang HP adalah begini. Atau kalau itu Mana tadi HP-ku? Coba aku ngecek HP-ku tadi mana ya kok hilang. Oh, di cas tuh. ya, terus kalau itu kadang-kadang begini, apalagi kalau cowok-cowok biasanya begini. Terus udah kayak gini, videonya gini. Oke ya guys ya, buruan ya, gini-gini. Bener-bener kayak dia tuh nggak stabil, makanya kadang-kadang blur, kadang-kadang Goyang. kayak gitu. Nah, pertama adalah saat kita buka kamera kita saat di video, silakan kita lihat dulu nih untuk cahayanya udah pas atau belum. Kalau udah, itu yang memang kita lakukan. Buat apa? Konten kita kelihatan estetik ya kan. Terus tinggal nanti kalau maju ya udah tinggal maju. Yang maju badannya bukan tangannya. Itu Bondan. Oke, jadi itu sedikit tips teknis dari Tante Devita terkait memegang kamera tanpa perlu alat. Tapi HP-nya harus Apple. Tuh, Apa? HP-nya harus Apple. Enggak. Aku Enggak. juga pakai Xiaomi. Jadi Xiaomi di tangan Devita bisa bagus pakai aja. Oke. Oke, jadi nggak alasan lagi ya. Ini aku nggak bisa bikin konten bagus karena device-ku kurang bagus, HP-ku masih jelong gitu. Nggak ada alasan ya, Oh, toh. banget enggak kok. Mm-mm. Temanku influencer pun juga dia menggunakan HP Android, dia FYP juga dan hasilnya sama kayak kita pakai iPhone, aman aja. Tinggal pegang Oke. aja dan cara pencahayaannya gitu aja. Mm-mm. Oke, nah ini mungkin sesi terakhir. Ada yang mau bertanya lagi sebelum kita tutup? Ini ada yang masih join juga. Ada yang keluar masuk, keluar masuk. Oke, di sini ada yang mau bertanya lagi mumpung belum diakhiri untuk sesi kita pada hari ini. Rame ya hari ini ya. Alhamdulillah rame banget. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya udah langsung ketik udah aja. Kalau misalnya masih mau lanjut ketik lanjut. Yang mau open mic boleh. Berasa kayak apa beneran ya? Ketik ini. Ntar takutnya nanti kalau misalnya diudahin, aku masih pengen dong. Ini kayak ini Om Said lanjut tapi tanya apa Om? Om Said boleh kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Om Tamfan silakan. Masih ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut doang, tapi nggak ada pertanyaan. Ini gimana nih konsepnya nih? Ditunggu sharing session Mbak Devita lagi selanjutnya. Nah, tergantung nih Bondan ya. Tergantung ya. Ini kita masih ada utang pada Devita, nanti kita create konten pakai teknologi AI. Gimana tuh gitu. Cakep. Bisa ada ide ya. Betul kalau ada ide. Nah, gimana? Nah, ini mau diudahin atau masih mau lanjut? Kita masih ada waktu sih sebenarnya. Masih mau lanjut atau mau udahan? Kalau lanjut ketik lanjut, kalau udah ketik udah. Kalau mau lanjut part 2 boleh. Kan? Ini dong, pertanyaannya apa gitu. Enggak, kan kita kan juga butuh topik nih. Ada contoh hasil AI-nya nggak? Yang FYP? Apanya? Contoh hasil AI. Banyak banget sih sebenarnya, kita langsung aja search kayak gitu, kayak contoh atau iklan AI gitu udah banyak banget. Biasanya itu kayak dia itu kayak gitu udah ada banyak banget. Yang FYP tuh ada nggak? Yang FYP yang di tempatku atau punya orang. Kalau dari pengalaman Tante Devita sendiri deh, selama ini kalau misalnya bikin konten pakai AI gitu, FYP nggak sih? Atau mungkin ada challenge lain?
FYP juga kok. Nah, tapi caranya memang kita harus komen ya, nggak mungkin kita cuma langsung pakai AI langsung kita upload. Karena apa? Kalau kita cuma pakai AI aja kita komen, otomatis sama dong dengan orang-orang lain. Karena biasanya memang menggunakan ya AI-nya itu aja, dan otomatis produksi kontennya atau mereka kan pasti pakai template ya benarnya. Nah, itu biasanya aku tambahin dengan aku mungkin pakai voice over sendiri, ya kan? Kan biasanya kita pakai Google Voice ya, apa sih pakai Google Voice. Betul. Nah, itu pakai voice over sendiri. Terus aku tambahin dengan musik-musik yang memang lagi happening. Dan teman-teman ini bisa banget nih kalau memang contohnya di TikTok, teman-teman bisa menggunakan satu konten itu di-upload 4 kali, tapi dengan suara yang berbeda. Nah, baru nanti kita lihat tuh adjustment-nya yang bagus yang mana, yang lainnya tinggal diarsipkan aja. Arsipkan ya, jangan dihapus aja. Diarsipkan ya, jangan dihapus ya. Oke, terkait dengan arsipkan dan hapus ini ada ini lagi nggak? Ada tips atau ada kenapa sih gitu? Hal-hal yang harus diperhatikan terkait penghapusan dan juga perarsipan ini. Oke, sebenarnya mau dihapus sih sebenarnya nggak apa-apa, tapi kenapa sih aku bilang diarsipkan? Biar tidak kelihatannya, karena memang sebenarnya ya, di platform apapun aktivitas kita kan kedetek ya, kelihatan ya aktivitas kita kayak gimana. Nah, caranya kalau kita arsipkan itu, kita menghapusnya itu secara berkala, dan nggak langsung kita yang 3-nya langsung dihapus tuh nggak. Mungkin sekarang kita hapus yang 1, terus 2 hari lagi yang kedua, seminggu lagi yang ketiga, gitu. Oke, guys, part 2 create ads video by AI. Ditantang Dito, gimana Dito? Sabi sama Tante Devita mah bisa gitu kan? Oke tuh. Oke, nah ini juga dari teman-teman Everpro ini juga akan share terkait dengan form feedback ya. Jadi silakan untuk teman-teman semuanya bisa mengisi form feedback itu untuk mendapatkan materi dari Tante Devita dan juga termasuk template yang tadi sudah dijanjikan gitu ya. Jadi silakan untuk langsung diisi aja feedback formnya, nanti akan langsung sat-set teman-teman akan dapat untuk materi kita pada hari ini gitu. Silakan dari teman-teman Everpro bisa di-share untuk link feedbacknya. Terus juga sekali lagi mengingatkan bahwa hari ini Kurma kita juga bersama dengan Beramal Jariah. Silakan untuk teman-teman yang mau bersedekah, untuk informasinya bisa dicek-cek di link yang juga akan di-share. Dan untuk untuk teman-teman bisa beramal, bisa langsung scan link barcode berikut. Mungkin bisa dibantu present? Oh iya, ada salah link. Jadi linknya jangan diklik dulu, linknya salah ya. Untuk Regita ini kok chat Google nih linknya siapa? Jadi ini ada linknya akan diganti dulu. Ini aku delete, aku bantu delete dulu ya untuk linknya biar diganti untuk link feedbacknya. Dan juga ini akan ditampilkan juga terkait dengan beramal jariah. Boleh dibantu Regita? Untuk link beramal jariah buat teman-teman yang mau bersedekah. Jadi kalau misalnya mau dipelajari dulu boleh. Kalau misalnya mau yang mau bersedekah, oh ya Kak Friska ya yang share yang mau info bersedekah untuk anak yatim duafanya bisa langsung di beramaljariah.org infak kurma berbagi. Silakan diklik di situ dan kalau misalnya sekarang mau langsung bersedekah bolehlah banget langsung scan di layar. Jadi boleh layarnya untuk ditampilkan linknya. QR-nya sorry. Bisa langsung ditampilkan sambil kita ini ya Teh, kita jangan lupa bersedekah ya nggak sih Teh? Biar ini ya, biar berkah gitu. sih? Biar berkah, biar lancar rezekinya. Oke, Regita untuk link untuk QR-nya bisa dibantu? Untuk QR-nya sebentar ya akan kita tampilkan. Nah, ini QR-nya untuk teman-teman bersedekah. Jadi ini nanti bersama dengan Beramal Jariah kita berkomitmen untuk kemudian juga mengumpulkan donasi dari sedekah atau sedekah dari teman-teman semuanya dari UMKM maupun Imers untuk kita kumpulkan yang nantinya akan kita salurkan langsung ke anak yatim duafa yang ada di sana. Nanti di akhir Lebaran setelah Lebaran nanti kita akan infokan ke teman-teman bahwa dana sudah didonasikan. Jadi kita tunggu mungkin 3 menit ya, silakan. Silakan untuk teman-teman bisa langsung scan aja gitu kan. Seikhlasnya tentunya di sini tidak ada batasan. Jadi kalau misalnya tadi dirasa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita juga pengen memberikan manfaat kepada teman-teman duafa dan yatim di luar sana, silakan untuk langsung bersedekah dengan scan QR. Jadi ini scan QR ini scan langsung membayar ya, jadi nggak bisa pakai kamera, jadi langsung aja pakai e-wallet ataupun pakai si
akun e-bankingnya gitu. Itu langsung bisa di situ. Langsung aja kita kasih waktu ya sampai 21.45 sebelum kita acara ini kita tutup. Jadi silakan untuk teman-teman yang saat ini mungkin pengen pengen untuk bersedekah untuk teman-teman yatim duafa itu boleh langsung di sini. Gitu. Tidak ada batasan ya, Kak Friska di sini ya, aman ya. Pokoknya semuanya seikhlasnya aja buat teman-teman bisa langsung bersedekah. Oke. Mantap, 1 menit lagi deh. Nanti kalau misalnya teman-teman masih pengen bersedekah di lain waktu, nanti masih kita setiap sesi webinar kita akan buka juga, kita akan infokan juga gitu. Oke, 1 menit lagi sampai 21.43. Soalnya agak diem di sampai 5 menit agak ini ya, Teh, agak ngapain. Betul. Oke, dan tidak lupa juga di sini ingatkan bahwa acara hari ini kita disupport sama Pandi juga ya, pandi.id. Jadi buat teman-teman yang pengen pilih punya domain.id, sebentar lagi juga bisa lewat Everpro juga, akan segera diinfokan untuk tata caranya nanti, gitu. Oke, kalau gitu sudah bisa ditutup untuk QR-nya. Nanti kalau misalnya ada info-info lagi bisa langsung ditanyakan aja. Dan ini juga bisa dibagikan juga link komunitas belajar Everpro. Bisa di-share juga buat teman-teman yang pengen lebih tahu lagi tentang Everpro, pengen berkomunitas dengan pengguna-pengguna Everpro, bisa langsung join untuk bisa lebih tahu lagi. Tadi Tante Devita udah sempat menceritakan soal CRM ya. Soal CRM, jadi kalau misalnya ada kebutuhan soal CRM, nanti pengen tanya-tanya bisa langsung ke link Telegram kita. Jangan lupa diisi form feedback-nya juga. Oke, kalau begitu Tante Devita tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelum kita selesaikan acara hari ini, mungkin kita bisa berfoto bersama dulu kali ya. Semuanya kameranya boleh dibuka dulu, boleh? Kita buka kameranya, boleh kita berfoto bersama terlebih dahulu? Oke, teman-teman Everpro siap ya untuk menangkap momen. Silakan kameranya dibuka dulu, teman-teman. Sudah ready belum di sini? Ini yang motret Regita apa Ando nih? Dariku. Oh, dari admin Everpro ya. Jadi silakan dibuka kameranya, kita berfoto bersama, boleh? Ayo ditunggu yang belum open cam. Ayo, silakan open cam dulu buat teman-teman. Ada malu-malu nih. Ini pasti udah pakai baju tidur nih pasti jam segini kan. Oke, bisa langsung dimulai aja mungkin. Berapa kali take, Mas Ando? 2 kali aja. Oh, Pertama 2 kali aja. formal ya. Oke. Hitung mundur 3, 2, 1. Oke, yang kedua boleh diarahin Bondan untuk gayanya. Oke, gayanya boleh kita gini aja kali ya, Everpro kali ya, gitu. Boleh ya, kita gayanya gini aja ya. Oke. Oke semua. 3, 2, 1. Ya. Mantap. Oke. Terima kasih kalau begitu untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di webinar hari ini, yang mana ini membuka serangkaian acara kurma yang tidak hanya selesai hari ini, tapi nanti juga masih ada webinar lagi, dan kita juga akan masih ada Alangkah Lebih Halal di akhir secara virtual. Dan pasti juga kita ada offline event untuk teman-teman yang ada di Malang, Jogja, dan juga Bandung. Kita akan adakan offline event, jadi jangan sampai ketinggalan. Langsung bergabung aja di link registrasi yang sama kayak webinar ini kemarin. Dan webinar ini nanti tentunya akan berlanjut di webinar selanjutnya, yang mana selanjutnya nanti kita akan lebih membahas lebih dalam terkait dengan bagaimana cara kita mengelola pelanggan. Tadi ada yang bertanya soal gimana sih cara kita bikin alur sama pelanggan dan sebagainya, itu akan dibahas di webinar kita berikutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan, jangan lupa registrasi untuk dapetin notifikasi terkait dengan acara hari ini. Oke, Tante Devita, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup acara ini? Oke, buat teman-teman Everpro, masalah konten itu yang penting adalah teman-teman harus konsisten aja, biar hasilnya oke. Karena dengan konsisten pasti FYP, pasti kok itu. Oke, dan jangan lupa juga diisi untuk ini ya, feedback surveinya ya, untuk teman-teman bisa dapetin materi kita pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih, dan tentunya juga terima kasih untuk Pandi yang sudah mendukung acara Everpro pada malam hari ini dan juga acara kurma secara keseluruhan, dan terima kasih untuk beramal jariah
yang sudah membantu kita untuk bersedekah ya kan ke depannya agar kita juga berkah ya. Sebelum kita Ramadan, kita sedekah terlebih dahulu gitu kan. Siapa tahu nanti ke depannya ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Dan tentunya juga terima kasih untuk teman-teman Everpro yang saat ini sudah bekerja sampai jam 10 malam ini yang ada di belakang layar. Terima kasih sudah membantu acara kita sampai dengan hari ini. Dan tentunya thank you untuk Tante Devita sudah memberikan ilmu yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di sini. Dan juga terima kasih untuk para peserta webinar kita yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa untuk mengikuti webinar-webinar dan juga acara offline kita besok di selama bulan Ramadan. Seperti itu. Nah, sebelumnya ini juga mau ada share dulu dari grup Telegram. Apakah ada untuk grup Telegram? Ini akan kita share juga di sini. Yang mau join langsung aja join di grup Telegram kita, di grup Telegram Komunitas Belajar Everpro. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semuanya dan selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ada link Telegramnya langsung diklik aja. Terima kasih Tante Devita. Sama-sama. Thank you. Bye.